Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1739 Phoenix Cry Nine Heavens Empire didirikan 4. Pengawal pribadi awan api, itu penjaga pribadi awan api. Ya dewa, mengapa penjaga pribadi awan api muncul di sini? Klan Fire Cloud Sparrow, bagaimana penampilan mereka? Mungkinkah burung pipit api telah bergabung dengan kerajaan naga Phoenix? Pengawal pribadi awan api, yang pernah menemani permaisuri sepanjang hidupnya dan pernah menjadi pasukan terkuat Kekaisaran Phoenix, benar-benar muncul di Kekaisaran Naga Phoenix. Tanda seru, sosok yang familiar, pakaian yang familiar, dan awan api yang mengembun perlahan di langit. Binatang iblis Flying Fire Cloud Sparrow berputar di langit, menyebabkan semua faksi yang datang untuk menonton upacara dapat memastikan bahwa ini adalah penjaga pribadi awan api. Pengawal pribadi paling kuat dari Kekaisaran Phoenix. Tangan kiri dan kanan permaisuri. Melihat penampilan mereka, semua faksi yang datang untuk menyaksikan upacara mau tak mau berseru kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa klan burung pipit awan api yang terkenal akan muncul kembali, dan penjaga pribadi awan api akan muncul kembali. Apa penjaga pribadi awan api? Kapan kerajaan naga Phoenix kita memiliki begitu banyak ahli? Pengawal pribadi Cloud Api, apa mereka? Sebanyak 5.000 pakar terkemuka, ya dewa. Penonton bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan beberapa menteri dan penguasa kota kerajaan naga Phoenix sedang melihat sekelompok penjaga pribadi yang berjalan dengan kaget. Mereka tidak tahu kapan Kekaisaran Naga Phoenix memiliki pasukan seperti itu. Adapun rakyat jelata, mereka bahkan lebih tidak sadar. Pengawal pribadi awan api dulunya adalah penjaga pribadi Permaisuri Agung yang abadi. Mereka pernah mengikuti Permaisuri Agung untuk mendirikan Kekaisaran Phoenix. Mereka adalah bawahan Permaisuri yang paling setia. Saya tidak tahu mengapa mereka bergabung dengan Kekaisaran Naga Phoenix kami. Beberapa orang berpengetahuan yang tahu tentang klan burung pipit awan api berkata kepada orang-orang di sekitar mereka. Apa? Penjaga pribadi Permaisuri Abadi. Mendengar nama ini, semua orang sedikit terkejut. Permaisuri Abadi. Hanya dua kata ini, semua orang tahu apa artinya. Ketika semua orang dari dinasti Phoenix melihat penjaga pribadi awan api, ekspresi mereka agak canggung. CHIRP. Pada saat ini, burung pipit api berkicau lagi. 5.000 penjaga awan api berbaris dalam dua baris, meninggalkan jalan di tengah. Di ujung jalan, sosok perlahan muncul. Yang pertama muncul di depan semua orang adalah Feng Luan, yang mengenakan kerudung. Di sampingnya, Feng Yun dengan hormat mengulurkan tangannya untuk menopang lengannya. Feng Luan mengenakan naga merah menyala dan Phoenix Robe. Mahkotanya yang mulia membuatnya tampak seperti seorang dewi yang berdiri tinggi di langit. Feng Yun berpakaian seperti pemimpin penjaga pribadi awan api. Dia dengan patuh mengikuti di samping. Di belakang mereka ada sekelompok gadis yang mengenakan segala jenis pakaian yang indah dan mulia. Termasuk Xiao Yu, ada 9 gadis. Setiap gadis seperti peri di langit. Di belakang 9 gadis itu adalah 5 ahli umur panjang dari Kekaisaran Naga Phoenix. Rombongan perlahan berjalan menuju panggung tempat upacara digelar. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Feng Luan dan yang lainnya. Mengapa adegan ini terlihat familiar? Saya ingat ketika dinasti Phoenix didirikan, saya juga pergi menonton upacaranya. Nenek moyang burung pipit api, Feng Yun, menemani permaisuri. Ini sangat akrab. Ini sangat mirip dengan saat dinasti Phoenix didirikan. Tampaknya klan burung pipit awan api telah sepenuhnya tunduk pada Kekaisaran Naga Phoenix. Mereka sekali lagi membentuk penjaga pribadi awan api. Mereka juga seorang permaisuri. Ketika faksi yang datang untuk menghadiri upacara melihat pemandangan ini, mereka saling berbisik. Permaisuri kita keluar. Di belakang permaisuri adalah Dewan Tetua Kekaisaran Naga Phoenix kita. Wow, tetua Dewan Tetua kita semuanya adalah Dewi. Haha, menurutku Kekaisaran kita menyebutnya Kekaisaran Dewi cukup bagus. Melihat Feng Luan dan yang lainnya berjalan perlahan, semua warga naga dan Kekaisaran Phoenix mengungkapkan ekspresi panas di mata mereka. Mereka menatap Emperor Lord dan Elder Council mereka, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Semua warga Kekaisaran Naga dan Phoenix tahu bahwa kerajaan mereka hanya membutuhkan waktu 8 tahun untuk didirikan.
Untuk mendirikan sebuah kerajaan dengan begitu cepat, bisa dibayangkan betapa kuatnya permaisuri mereka. Feng Luan perlahan berjalan dan berjalan ke panggung upacara. Sekelompok siswa perempuan dan semua ahli dari Kekaisaran Naga Phoenix berdiri di belakangnya. Di atas panggung, tatapan Feng Luan menyapu warga Kekaisaran Naga Phoenix dan semua orang yang datang untuk menonton upacara tersebut. Hari ini, saya berterima kasih kepada semua kekuatan utama di benua untuk berpartisipasi dalam upacara pendirian Kekaisaran Naga Phoenix kami. 8 tahun yang lalu, Kerajaan Naga Phoenix mendirikan sebuah dinasti di sebuah kota kecil. 8 tahun kemudian, Kekaisaran Naga Phoenix mengumumkan pendirian kerajaan terbesar ke-6 di benua itu. Suara jernih keluar dari mulut Feng Luan dan masuk ke telinga semua orang. Saat dia berbicara, dia perlahan maju 2 langkah. Setelah mendengar kata-kata Feng Luan, murid dari beberapa kekuatan yang tidak begitu jelas berkontraksi sedikit, dan ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. 8 tahun. Bagaimana ini mungkin? Mantan permaisuri nomor 1 di era abadi menggunakan lebih dari 1000 tahun untuk membangun sebuah kerajaan. Seperti yang diharapkan dari permaisuri. Nenek moyang api suci dan kaisar guru saling memandang. Dari mata mereka, mereka melihat ketakutan pihak lain dan jejak rasa dingin yang mendalam. Selama lebih dari 1000 tahun, saya telah mengalami embun beku dan salju. Tiba-tiba, di bawah ekspresi tidak percaya semua orang, Feng Luan sedikit mengangkat kepalanya, dan aura yang mengesankan terpancar dari tubuhnya. Kata-katanya menyebabkan wajah semua orang mengungkapkan ekspresi bingung. Dia telah mengalami embun beku dan salju selama lebih dari 1000 tahun. Apa yang dia maksud dengan ini? Seorang permaisuri abadi sekali lagi turun ke benua transenden. Pada saat berikutnya, suara sedingin es bergema di seluruh langit. Di langit di atas Feng Luan, Phoenix api yang sangat besar perlahan mengembun. CHIRP CHIRP CHIRP. Phoenix api yang sangat besar memandang ke langit dan mengeluarkan teriakan Phoenix. Teriakan Phoenix dari 9 langit. Berdengung. Kerudung di wajah Feng Luan perlahan menghilang. Wajah yang dulunya akrab bagi semua orang muncul di hadapan semua orang. Itu adalah wajah yang sangat indah dan cantik yang sepertinya bukan milik dunia fana. Ada Phoenix menyala yang indah menari di antara alisnya. Alisnya terangkat tinggi. Pada saat ini, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Hari ini, aku, Feng Luan, mengumumkan pendirian kerajaan besar ke-6 dari benua luar biasa, Kekaisaran Naga Phoenix. Hari ini, aku, Feng Luan, mengumumkan kepada dunia bahwa diriku yang lama telah kembali. Permaisuri tua telah kembali. Suara dingin dan mulia memasuki telinga semua orang. Wajah familiar dan kata-kata dingin menyebabkan semua orang di sekitar mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan para ahli Wanshu dari Kekaisaran Manusia Naga dan Kekaisaran Aosan yang datang untuk mengamati upacara itu mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat wajah ini dan mendengar pernyataan itu. Permaisuri abadi, Feng Luan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia sudah jatuh? Apa yang sedang terjadi? Permaisuri Kerajaan Dragon Phoenix sebenarnya adalah mantan permaisuri surga. Seruan terdengar dari mulut berbagai faksi besar yang datang untuk mengamati upacara tersebut. Mereka berdiri kaget dan menatap Feng Luan di atas panggung. Mengapa permaisuri yang jatuh tiba-tiba muncul di sini? Semua orang tercengang. Bab 1740-1740 Phoenix Cry Nine Heavens Empire didirikan 5. Apa? Permaisuri Naga Phoenix kita adalah permaisuri pertama sepanjang masa. Ya dewa, ini, bagaimana ini mungkin? Menurut rumor, bukankah permaisuri dinasti Phoenix jatuh lebih dari 1800 tahun yang lalu? Permaisuri pertama sepanjang masa sebenarnya adalah permaisuri Phoenix Naga kita. Ini terlalu mengejutkan. Tanda seru. Tidak mungkin, permaisuri kita sebenarnya adalah permaisuri nomor 1 sepanjang masa. Lalu, bukankah itu berarti bahwa permaisuri kita adalah satu-satunya eksistensi kuat di benua yang secara berturut-turut mendirikan 2 kerajaan besar? Orang-orang yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut memiliki wajah yang penuh keterkejutan. Semua menteri, prajurit, dan orang-orang dari Kerajaan Naga dan Phoenix juga memiliki wajah yang penuh keterkejutan. Permaisuri mereka sebenarnya adalah permaisuri nomor 1 di benua itu dalam sejarah. Dia adalah satu-satunya wanita aneh di benua ribuan tahun yang lalu.
CHIRP. Pada saat ini, Phoenix api yang lingkarnya puluhan kilometer terkondensasi di langit di atas Feng Luan. Phoenix api yang hidup mengeluarkan Phoenix Cry. Phoenix menangis ke 9 langit. Aku, Feng Luan, mengumumkan pendirian Kekaisaran Naga Phoenix. Tatapan bermartabat Feng Luan menyapu semua orang di depannya. Suaranya ditransmisikan ke dalam pikiran puluhan juta orang di depannya. Pejabat Kerajaan Naga Phoenix memberi hormat kepada Permaisuri Agung. Di bagian paling depan, para pejabat naga dan Phoenix Empire melebarkan mata mereka. Mereka segera berlutut di tanah dan berteriak keras. Bahkan pejabat Kerajaan Naga dan Phoenix hanya mengetahui identitas Feng Luan sekarang. Setelah mengetahui identitas sebenarnya dari naga dan permaisuri Phoenix mereka, semua orang terkejut sekaligus bersemangat. Tidak heran permaisuri mereka memiliki bakat dan rencana hebat. Pantas saja permaisuri mereka mampu mengatur dinasti dengan tertib. Pantas saja permaisuri mereka mampu membuat sebuah dinasti menjadi sebuah kerajaan dengan begitu cepat. Ternyata permaisurinya adalah permaisuri nomor 1 yang legendaris di benua itu. Ini membuat rasa hormat dan hormat di hati mereka semakin dalam. Semuanya berlutut di tanah dan berteriak keras dengan wajah penuh semangat. Semua prajurit Kekaisaran Naga dan Phoenix memberi hormat kepada permaisuri. Semua prajurit naga dan Kekaisaran Phoenix segera berlutut di tanah dan berteriak dengan penuh semangat. Hualala, beri hormat kami kepada permaisuri. Di belakang mereka, warga juga berlutut di tanah dengan mata membara dan suara yang menggetarkan bumi terdengar. Suara puluhan juta orang bergema dalam radius puluhan ribu kilometer. Menteri, tentara, warga negara, bangkit. Jubah Feng Luan ringan saat kekuatan besar menyapu warga Kekaisaran Naga dan Phoenix. Kekuatan yang kuat membuat mereka berdiri. Semua warga berdiri dan menatap permaisuri di atas panggung dengan kagum. Kekaisaran Naga dan Phoenix didirikan sebagai kerajaan besar ke-6 dari benua yang luar biasa, dan itu juga kekaisaran kedua yang aku, Feng Luan, dirikan. Bibir Feng Luan sedikit terbuka saat dia perlahan menjelaskan saat dia melihat semua orang berdiri. 1800 tahun yang lalu, saya hampir dibunuh oleh orang yang licik. Nanti, untuk balas dendam, aku membangun Kekaisaran Naga dan Phoenix selangkah demi selangkah. Suaranya terus berdering. Ketika dia selesai berbicara, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka dan mata mereka bersinar. Ternyata permaisuri dunia abadi nomor 1 tidak jatuh secara tidak sengaja selama kultivasi, tetapi dibunuh oleh seseorang. Mata dari berbagai faksi yang datang untuk mengamati upacara tersebut bersinar dengan cahaya terang saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah dinasti Phoenix. Klan api suci patriark dari dinasti Phoenix dan guru kaisar dari dinasti Phoenix berdiri di sana. Mereka memandang permaisuri dengan ekspresi muram. Saat ini, semua orang tahu bahwa ada masalah dengan dinasti Phoenix. Ini menyebabkan para ahli dari berbagai faksi terlihat termenung. Tidak ada yang mengira bahwa permaisuri kerajaan naga Phoenix sebenarnya adalah pendiri dinasti Phoenix, permaisuri nomor 1 sepanjang masa. Sekarang permaisuri telah kembali untuk membalas dendam, dia pasti akan terlibat dalam pertempuran dengan dinasti Phoenix. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Namun, untuk permaisuri nomor 1 sepanjang masa yang mampu membangun kerajaan lain dalam waktu sesingkat itu, bisa dibayangkan betapa menakutkannya dia. Selama periode waktu ini, saya ingin berterima kasih kepada para prajurit yang bertarung dengan saya, kesetiaan penjaga pribadi Vireclut, dan semua warga Kekaisaran Naga Phoenix. Suara Feng Luan terus berdering. Puluhan juta orang menatap kosong. Saat Feng Luan berbicara, tatapannya menyapu area di bawah. Dia sedikit bingung ketika dia menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda Wangxian. Kekaisaran telah didirikan. Klan Vireclut Sparrow sekarang bernama penjaga pribadi Vireclut. Mereka sekarang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Feng Luan terus berbicara. Kekaisaran telah didirikan, jadi tentu saja, perlu untuk memberikan gelar kepada mereka. Namun, pada saat ini, suara sinyal tiba-tiba muncul di langit yang jauhnya puluhan kilometer. Suara sinyal terbang ke langit, meninggalkan tanda yang sangat mencolok yang bertahan lama di langit. Semua orang di Kekaisaran Naga dan Phoenix sedikit terkejut, dan wajah mereka mengungkapkan ekspresi penasaran. Ketika Feng Luan melihat suara sinyal, dia juga sedikit mengangkat alisnya dan matanya berkedip. Namun,
dia mengabaikannya dan melanjutkan pendirian kerajaan naga Phoenix. Di bawah, leluhur api suci dan Tuan Kaisar melihat bahwa sinyal telah dikirim, dan mata mereka berkedip dengan kilau dingin. Selanjutnya, saya benar-benar ingin tahu, api suci, Kaisar Wen, mantan bawahan saya, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada saya? Satu persatu, posisi diberikan. Feng Luan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan melihat ke arah dinasti Feng dan bertanya dengan acuh tak acuh. Mereka di sini. Dinasti Feng diciptakan oleh permaisuri kita. Semua ahli di kekaisaran dipromosikan oleh permaisuri. Baru saja, ketika dua pakar umur panjang dari dinasti Feng melihat permaisuri kami, mereka sama sekali tidak bersemangat. Sepertinya mereka mengkhianati permaisuri. Sekelompok orang yang tidak tahu terima kasih ini. Tanpa permaisuri kita, kekaisaran Phoenix tidak akan seperti sekarang ini. Mereka benar-benar mengkhianati kita. Ketika semua orang melihat permaisuri mengalihkan kata-katanya ke kekaisaran Phoenix, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Semua menteri, prajurit, dan warga kekaisaran naga Phoenix menatap dingin pada orang-orang kekaisaran Phoenix. Kemarahan dan niat membunuh puluhan juta orang menyebabkan ekspresi semua orang di kekaisaran Phoenix berubah drastis. Permaisuri, Patriark Api Suci dan Kaisar Dinasti Feng, Di Wen, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Mata mereka berkedip saat mereka berteriak. Selamat telah mendirikan kekaisaran naga Phoenix, Permaisuri. Namun, Kaisar Dinasti Feng kita sekarang adalah Kaisar Feng. Kami setia kepada Kaisar Feng. Satu kaisar dan satu punggawa. Kami tidak punya pilihan. Tuan Kaisar berkata tanpa ekspresi. Tidak ada pilihan. Setelah mengetahui berita kematian Permaisuri, Anda tidak hanya tidak membalas dendam untuk Permaisuri, Anda bahkan bertindak sebagai kaki tangan macan. Lihatlah dinasti Feng saat ini. Di tangan orang licik itu, orang-orang hidup dalam kesengsaraan. Di sisi lain, 17 keluarga jenderal pendiri berkembang pesat. Begitu Tuan Kaisar selesai berbicara, Feng Yun, yang berdiri di belakang Feng Luan, berteriak dengan marah. Kaisar dinasti Feng saat ini adalah Kaisar Feng. Tidak ada orang lain yang berhak menghakimi. Aku ingin tahu apa yang diinginkan Permaisuri Naga dan Phoenix. Menjadi musuh dengan dinasti Feng kita. Master Kaisar berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi gelap. Haha, bagaimana dengan itu? Apa yang menjadi milik saya, secara alami saya akan mengambilnya kembali. Mereka yang menyakiti saya dan keluarga saya secara alami harus membayar harganya. Tatapan Feng Luan menyapu api suci Patriark dan Master Kaisar, dan niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Semua kekuatan di sekitarnya yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut menyaksikan pemandangan ini dengan mata berbinar. Selanjutnya, mungkin ada pertunjukan bagus untuk dimainkan. Bab 1741-1741 Dragon Roar Nine Heavens Dragon Palace lahir. Bunuh mereka, bunuh orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dari dinasti Phoenix. Bunuh mereka, kita akan bertarung berdampingan dengan Permaisuri, bunuh makhluk sialan itu. Bunuh, bunuh, mereka yang menyinggung Permaisuri kita, bunuh. Tanda seru. Ketika orang-orang kekaisaran naga Phoenix merasakan niat membunuh yang kuat dari Feng Luan, semua prajurit dan pejabat menatap dinasti Phoenix dan meraung keras. Aliran niat membunuh dingin mengunci semua orang di dinasti Phoenix. Pada saat ini, Patriark Api Suci dan ekspresi Tuan Kaisar berubah drastis. Mereka menyapu pandangan mereka ke belakang dan jejak keringat dingin muncul di dahi mereka. Mereka benar-benar takut Feng Luan akan membunuh mereka sekarang. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak mampu melawan para ahli dari seluruh kekaisaran naga Phoenix. Permaisuri Naga Phoenix, Anda mengundang dinasti Phoenix kami untuk menghadiri upacara. Mungkinkah Anda ingin membunuh kami? Seperti kata pepatah, jika dua negara berperang, jangan bunuh utusannya. Sebagai permaisuri nomor satu sepanjang masa, bukankah kamu bertindak terlalu jauh? Nenek moyang api suci berkata kepada Feng Luan dengan ekspresi malu. Benar, menghadiri upacara adalah menghadiri upacara. Jika dua negara berperang, jangan bunuh utusannya. Sebagai sebuah kerajaan, Anda harus melakukan sesuatu secara terbuka. Setelah ini, kedua kerajaan bisa memulai perang kapan saja. Pada saat ini, suara samar datang dari samping. Semua orang sedikit terkejut dan dengan cepat menoleh.
10.000 kerajaan iblis dikatakan oleh Kaisar Iblis 10.000 kekaisaran iblis. Tampaknya 10.000 kerajaan iblis sudah sangat tidak puas dengan masalah kemarin lusa. Itu sebabnya mereka langsung angkat bicara untuk membantu rakyat dinasti Phoenix. Semua orang melihat Kaisar Iblis 10.000 iblis kekaisaran berdiri di sana dengan arogan dan mereka sedikit terkejut. Hehe, aku tidak akan bergerak hari ini, dan aku tidak perlu melakukannya. Segera, saya akan memimpin pasukan saya ke dinasti Phoenix dan mengambil kembali semua milik saya. Tatapan dingin Feng Luan menyapu Kaisar Iblis dari Kekaisaran 10.000 Fei dan mendarat di api suci dan Tuan Kaisar. Permaisuri Naga Phoenix, jangan terlalu percaya diri. Api suci Patriark dan Tuan Kaisar berkata dengan acuh tak acuh dengan wajah muram ketika mereka mendengar kata-kata Feng Luan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari belakang. Aura yang tiba-tiba menyerbu membuat semua orang sedikit terkejut. Jejak keterkejutan melintas di mata pasukan yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Nenek moyang api suci dan Tuan Kaisar merasakan aura yang mengalir deras dan wajah mereka bersinar dengan gembira. Haha, Permaisuri Naga Phoenix, jangan berpuas diri terlalu dini. Sebuah kerajaan yang baru saja didirikan, apa haknya untuk menentang dinasti Phoenix kita? Dulu, tidak ada permaisuri, dan di masa depan, tidak akan ada permaisuri di dunia ini. Haha, kerajaan Naga Phoenix, bersiaplah untuk dihancurkan. Nenek moyang api suci dan Tuan Kaisar saling memandang, lalu memimpin semua bawahan mereka dan langsung terbang ke belakang. Mereka melayang di langit dan menatap Feng Luan saat mereka meraung dengan dingin. Aura menakutkan di belakang mereka semakin kuat dan kuat saat sosok muncul di garis pandang semua orang. Mendesis. Semua orang, semua faksi, menghirup udara dingin ketika mereka melihat pasukan besar tiba-tiba muncul di belakang mereka. Itu pasukan dinasti Phoenix. Mereka seharusnya tahu bahwa Permaisuri Naga Phoenix adalah Permaisuri dinasti Phoenix sejak lama. Pasukan mereka sebenarnya langsung menyerang. Ya Dewa, jadi Kekaisaran Phoenix sudah siap. Apakah mereka akan menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix saat didirikan? Lihatlah 16 tokoh yang memimpin. Yang di tengah adalah Kaisar Phoenix, Raja Kekaisaran Phoenix saat ini. Dia datang secara pribadi. 18 ahli umur panjang. Semua ahli dari Kekaisaran Phoenix telah datang. Berdasarkan pengamatan kami, Kerajaan Naga Phoenix hanya memiliki paling banyak 15 atau 16. Kami bahkan tidak yakin apakah gadis-gadis di belakang permaisuri adalah ahli umur panjang. Aku tidak menyangka bahwa Kekaisaran Phoenix akan menyerang ketika Kekaisaran Naga Phoenix didirikan. Suara kaget datang dari para ahli yang datang untuk mengamati upacara tersebut. Pendirian Kekaisaran Naga Phoenix hari ini terlalu mengejutkan. Permaisuri pertama dari era abadi telah muncul. Tentara Kekaisaran Phoenix telah menyerang. Oh tidak, tentara Kekaisaran Phoenix benar-benar menyerang. Sialan, mereka sudah siap. Orang-orang dari Kerajaan Naga Phoenix merasakan aura yang menakutkan dan hampir berlutut di tanah. Wajah mereka semua merah dan sangat malu. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan terkuat dari dinasti Phoenix. Saya tidak mengharapkannya, saya benar-benar tidak mengharapkannya. Apakah kalian sangat tidak sabar? Feng Luan menatap ratusan ribu tentara di depannya dengan tatapan dingin di matanya. Sepasang mata Phoenix menatap pria parubaya dengan janggut di tengah. Kaisar Feng, hahaha, keponakanku yang baik, aku benar-benar tidak menyangka kamu masih hidup. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar mendirikan kerajaan Naga Phoenix. Saya mendengar bahwa 2 tahun lalu, sebuah kerajaan didirikan dan langsung dihancurkan oleh Anda. Itu bahkan tidak ada sehari pun. Sekarang, Kaisar ini akan menirumu, haha. Tawa gila keluar dari mulut Kaisar Feng. Suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang kuat dan aura dominan yang kuat. Suara itu memiliki perasaan memekakkan telinga. Beberapa orang yang lebih lemah buru-buru menutupi telinga mereka dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka memandang ahli yang seperti dewa api saat api berkobar di sekelilingnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Feng Chaotian, saat itu, aku sendirian membesarkanmu untuk menjadi ahli terkuat kedua dari dinasti Phoenix. Saya tidak berharap Anda mengkhianati saya. Aku juga tidak menyangka kamu akan membunuh semua anggota keluargaku dalam kegelapan.
Bagaimana orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang kaisar? Kemarahan muncul di mata Feng Luan. Tubuhnya bergerak dan dia langsung melayang di langit. Dia melihat pasukan dinasti Feng yang terbang lebih dari 50 kilometer jauhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Luan, hentikan omong kosong itu. Aku bisa membunuhmu 1800 tahun yang lalu, tapi aku masih bisa membunuhmu hari ini. Permaisuri, hehe, tidak akan ada permaisuri di dunia ini. Ketika Kaisar Feng mendengar kata-kata Feng Luan, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia langsung meraung. Semua warga sipil, pindah ke belakang. Semua prajurit, bersiaplah. Wajah Feng Yun dipenuhi dengan kesungguhan saat dia melihat pasukan dinasti Feng perlahan mendekat. Dia langsung memerintahkan semua warga sipil. Cepat, cepat pindah ke belakang. Saya tidak menyangka dinasti Feng akan menyerang kita. Semua prajurit, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Teriakan nyaring datang dari bawah saat warga sipil dengan cepat terbang ke arah ibu kota kekaisaran. Semua prajurit berbaris, pandangan mereka tertuju pada pasukan yang terbang ke arah mereka. Mata setiap prajurit dipenuhi dengan ekspresi serius. Hahaha, Feng Luan, kamu memiliki kekuatan paling banyak dari peringkat keempat Wanshu, apa yang harus kamu lawan denganku? Prajurit kerajaan naga Phoenix ini jauh lebih rendah dari para ahli dari dinasti Phoenix kita. Haha, apa yang harus kamu lawan denganku? Kaisar Feng memandangi orang-orang yang bersembunyi dan pasukan kekaisaran naga Phoenix. Dia menyapu pandangannya ke arah mereka dan berteriak dengan jijik. Bab 1742 Dragon Roar Nine Heavens Dragon Palace lahir. Apa yang harus kamu perjuangkan denganku? Suara percaya diri keluar dari mulut Kaisar Feng. Pakar umur panjang dari dinasti Phoenix memandang ke depan dengan mata dingin. Tanda seru. Warga kekaisaran naga Phoenix yang telah mundur ke ibu kota kekaisaran memiliki ekspresi malu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar Feng. Para ahli inti dari 17 keluarga pendiri dinasti Phoenix semuanya telah datang. Ini hampir 70% dari kekuatan seluruh dinasti Phoenix. Aku benar-benar tidak menyangka Kaisar Feng dan yang lainnya akan bersembunyi tidak jauh. Sepertinya sinyal suar barusan adalah perintah untuk menyerang. Permaisuri mungkin dalam masalah besar kali ini. Dengan kerajaan naga Phoenix saat ini, itu masih bukan tandingan dinasti Phoenix. Fraksi besar yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut segera membawa murid-muridnya ke belakang. Mereka melihat dinasti Phoenix yang menekan mereka dan menganalisis dengan jujur. Feng Chaotian, kamu masih sombong seperti sebelumnya. Feng Luan menatap Kaisar Feng dan berkata dengan dingin. Hah, sombong. Itu karena aku, Kaisar Feng, memiliki kekuatan. Hari ini, kekaisaran naga Phoenix Anda pasti akan hancur. Kaisar Feng tertawa keras dan tubuhnya bergetar. Phoenix api yang sangat menakutkan langsung mengembun di langit. Phoenix api juga berukuran puluhan kilometer dan menghadapi Phoenix api di langit di atas Feng Luan. Namun, Phoenix api yang dipadatkan oleh Kaisar Feng jauh lebih kuat daripada milik Feng Luan. Sialan, Feng Chaotian, kamu benar-benar mengekstrak garis keturunanku, darahku. Ekspresi Kaisar Feng sedikit berubah ketika dia melihat api Phoenix di langit, dan dia berteriak dengan keras. Haha, aku ingin berterima kasih pada garis keturunanmu karena telah membuatku begitu kuat. CHIRP. Kaisar Feng tertawa terbahak-bahak. Phoenix api di langit menjerit liar saat matanya yang sedingin es menatap lurus ke depan. Jika kamu ingin berurusan dengan Permaisuri Agung, kamu harus melangkahi tubuhku. Melangkahi tubuh pengawal pribadi awan api kita. Feng Yun menatap Kaisar Feng yang sombong dan berteriak keras. Membunuh. Mata setiap anggota penjaga pribadi awan api dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat mereka berteriak keras. Membunuh. Di samping mereka, semua prajurit kerajaan naga Phoenix juga meraung dengan suara keras. Niat membunuh yang sangat menakutkan menyerbu ke depan 10 kilometer. Haha, Feng Yun tidak membutuhkan Kaisar Phoenix untuk bergerak. Aku akan bisa membunuhmu hari ini. Mata menyeramkan leluhur api suci menatap Feng Yun saat dia meraung keras. Biarkan kekaisaran naga Phoenix mengalami kekuatan kita. Membunuh. Master Kaisar melambaikan tangannya dan sebuah bendera perang muncul di tangannya saat dia meraung dengan niat membunuh. Bunuh,
Bunuh, bunuh. Murid dari 17 keluarga pendiri Kekaisaran Phoenix menatap dingin ke depan saat aura mereka meledak. Aura tak terlihat menyerang semua prajurit Kekaisaran Naga Phoenix. Dalam sekejap, Kekaisaran Naga Phoenix berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal aura. Kekaisaran Phoenix memiliki lebih dari 30.000 ahli alam hampa yang berwawasan luas, sedangkan Kekaisaran Naga Phoenix hanya memiliki sekitar 15.000. Kesenjangannya sangat besar. Mereka sama sekali bukan tandingan Kekaisaran Phoenix. Mungkin memang seperti yang dikatakan Kekaisaran Phoenix. Tidak ada permaisuri di dunia, tidak di masa lalu, dan tidak di masa depan. Hehe. Pada saat ini, suara seorang kaisar iblis terdengar dari 10.000 kerajaan Fei. Wajahnya dipenuhi ejekan saat dia berbicara tanpa ragu-ragu. Semua orang di Kekaisaran Naga Phoenix mendengar kata-katanya dengan jelas. Ini menyebabkan ekspresi semua orang di Kekaisaran Naga Phoenix berubah secara drastis. Mereka menelan ludah saat melihat ke arah dinasti Phoenix, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Pihak lain memiliki lebih dari 30.000 ahli umur panjang, lebih dari 2 kali lipat jumlah mereka. Perbedaannya terlalu besar. Haha, kerajaan besar ke-6 di benua apa? Bersiaplah untuk dihancurkan. CHIRP. Kaisar Phoenix tertawa terbahak-bahak, dan suara tirani Fire Phoenix di langit terdengar sekali lagi. Sudah berakhir, Kekaisaran Naga Phoenix kita tidak akan benar-benar. Tidak, itu tidak mungkin. Kerajaan Naga Phoenix kita baru saja didirikan, dan permaisuri kita adalah permaisuri nomor 1 di benua itu. Bagaimana mungkin kita bisa gagal? Beberapa warga kerajaan Naga Phoenix mengungkapkan ekspresi panik saat melihat pemandangan ini. Kepanikan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Feng Luan melihat semua kekuatan Kekaisaran Phoenix di depan dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Kekaisaran Phoenix memang jauh lebih kuat dari Kekaisaran Naga Phoenix saat ini. Paling tidak, dia adalah Raja Kaisar dari salah satu dari 5 kerajaan besar di benua itu. Hari ini, dia benar-benar memperluas wawasan saya. Jika kamu ingin menghancurkan kerajaan Naga Phoenix, tanyakan padaku, Mosa, jika aku setuju. Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh dengan ejekan dan penghinaan terdengar, menyebabkan semua faksi dan orang-orang dari Kekaisaran Naga Phoenix yang datang untuk menonton upacara menjadi sedikit terkejut. Boom-boom. Saat suara itu terdengar, gelombang aura menakutkan langsung menyerbu. Mosa dan semua ahli dari 9 kerajaan dewa yang telah berdiri di samping selama ini bergerak. Mereka langsung melayang di langit dan berdiri di samping Feng Luan. Ki iblis yang mengerikan langsung memadat di langit. Apa? Kaisar Kerajaan 9 Dewa, mengapa dia langsung membantu Kerajaan Naga Phoenix? Tuhanku, bagaimana situasinya? Mengapa 9 Kekaisaran Dewa membantu Kekaisaran Naga Phoenix? Melihat 9 kerajaan dewa berpartisipasi dalam pertempuran, semua orang terkejut. Selain Phoenix dan Fire Cloud Sparrow, semua orang terkejut. Kaisar dari 9 kerajaan dewa memimpin semua ahli untuk membantu Kekaisaran Naga Phoenix. Ini, sebenarnya menyebabkan kerajaan lain ikut campur. 9 kerajaan dewa turun tangan. Ini tidak terduga. Setengah dari 6 kerajaan di benua itu berperang. Kekaisaran Phoenixmu tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Permaisuri Agung. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan memusnahkan kalian semua setelah jangka waktu tertentu. Karena saya di sini, ini menyelamatkan saya dari banyak masalah. Mosa melayang di langit dan menatap dengan bangga pada semua orang dari Kekaisaran Phoenix sambil tertawa terbahak-bahak. Ini suara yang sangat familiar. 9 kerajaan dewa benar-benar membantu kami. Haha, itu hebat. Sebuah kerajaan besar di benua ini secara langsung membantu Permaisuri Agung kita dan Kekaisaran Naga Phoenix kita. Kali ini, bukan mereka yang menghancurkan kita, tapi kita yang menghancurkan mereka. Haha. Aku tidak menyangka Permaisuri Agung kita memiliki kartu truf yang begitu hebat. Bunuh Kekaisaran Phoenix, bunuh mereka. Membunuh mereka. Semua orang dari Kekaisaran Naga Phoenix sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka kerajaan 9 dewa menjadi penolong mereka.
Tuan dari 9 dewa, ini adalah dendam antara Kekaisaran Phoenix kita dan Kekaisaran Naga Phoenix. Apakah kalian semua akan ikut campur? Ketika Kaisar Phoenix melihat 9 kerajaan dewa tiba-tiba ikut campur dan mendengar kata-kata Mosa, ekspresinya langsung berubah jelek saat dia meraung dengan ekspresi jahat. Keke, aku tidak suka orang sepertimu. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya jika Anda ikut campur? Keke. Tawa arogan Mosa terus terdengar. Api suci Patriark dan Kaisar Master dari dinasti Phoenix mengungkapkan jejak ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka 9 kerajaan dewa akan membantu permaisuri. Apa yang mereka berdua tidak perhatikan adalah bahwa tidak ada kekhawatiran di mata para ahli di sekitar dinasti Phoenix. Tidak ada rasa takut di mata Kaisar Phoenix yang agak gila. Dia menatap kehampaan di depannya dan mengungkapkan senyum ganas. Hari ini, tidak peduli siapa yang membantumu, mereka tidak akan bisa menghentikan kehancuran Kekaisaran Naga Phoenixmu. Siapapun yang berani membantu Feng Luan, Kaisar ini akan menghancurkan mereka. Suaranya yang masih dipenuhi kesombongan dan kepercayaan diri bergema di seluruh langit. Bab 1743 Dragon Roar Nine Heavens Dragon Palace lahir. Siapapun yang berani membantu Feng Luan, aku akan menghancurkan mereka. Nada suaranya yang percaya diri dan mendominasi bergema di seluruh langit. Melihat ekspresi ganas Kaisar Feng dan nyala api di matanya, semua orang di sekitar terkejut. Tanda seru. Mereka tidak mengerti mengapa Kaisar Feng begitu percaya diri dan mendominasi. Dengan kekuatan Kekaisaran Naga Phoenix dan 9 kerajaan dewa, bahkan jika ini bukan kekuatan penuh dari 9 kerajaan dewa, itu cukup untuk melawan atau bahkan menghancurkan dinasti Feng. Feng Luan dan Mosa sedikit mengernyit saat melihat Kaisar Feng yang masih begitu percaya diri dan sombong. Mereka menyadari bahwa Kekaisaran Phoenix tidak merasa takut ketika mereka melihat serangan 9 kerajaan dewa. Bersiap untuk mati. Suara Kaisar Feng terdengar lagi. Mengaum, kicauan. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakang Feng Luan dan yang lainnya. Semua jenis gemetar dan mengaum terdengar. Seluruh dunia tampak bergetar. Mendengar suara ini, Kaisar Feng tersenyum. Dia telah menunggu suara ini. Kalau tidak, dengan karakternya, dia tidak akan berbicara dengan Feng Luan begitu lama. Bagaimana situasinya? Ya dewa, lihat di belakang kami. 10.000 binatang berlari kencang. Ratusan ribu binatang iblis berderap. Bagaimana situasinya? Faksi mana yang merupakan Demon Beast itu? Ya dewa, mereka adalah anggota dari 10.000 Fey Empire. Serangkaian suara kaget datang dari anggota faksi yang datang untuk menyaksikan upacara, serta para jenderal dan menteri kerajaan Naga dan Phoenix. Mereka menatap berbagai binatang iblis dan binatang buas yang bergegas karena terkejut. Ada ratusan binatang iblis yang berukuran ratusan meter dan berukuran ribuan meter. Di bagian paling depan, ada binatang iblis yang memiliki sayap menyala dan sayap hijau. Panjang tubuhnya ratusan meter, dan cahaya merah dan hijau mengalir di sekujur tubuhnya. Itu adalah binatang bermutasi langit dan bumi, binatang bermutasi langit dan bumi dari benua transenden. Itu memiliki 2 atribut, Kaisar Iblis dari Kekaisaran 10.000 Fey, Dewa Kaisar Burung Iblis 9 Surga. Kicau, Kaisar Phoenix, kalian cepat datang. Sebuah suara bangga datang dari mulut Kaisar Burung Iblis 9 Langit. Wajahnya santai seolah-olah dia sedang menyapa seorang teman lama. Itu adalah Raja Burung Iblis 9 Surga. Kalian terlalu lambat. Raja Phoenix tersenyum ketika dia melihat ratusan ribu binatang iblis menyerang. Kerajaan 10.000 Fey jauh lebih kuat dari dinasti Phoenix. Ada lebih dari 40.000 ahli tingkat interpretasi kosong. Ada 26 ahli tingkat umur panjang yang menakutkan. Selain kekuatan tak terkalahkan dari 9 Raja Burung Iblis Surga, mereka memiliki kepercayaan 100% dalam menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix. 10.000 Fey Empire sebenarnya adalah 10.000 Fey Empire. Seluruh 10.000 Fey Tirks Fey Empire dan Fey Emperors ada di sini. Bagaimana mereka bisa selesai? Kekaisaran Naga Phoenix akan selesai, benar-benar selesai. Ya dewa, 4 kerajaan besar di benua telah bergabung. Kekaisaran Phoenix dan 10.000 kerajaan Fey jelas telah mengirimkan semua ahli mereka. Kekuatan 9 kerajaan dewa jauh lebih lemah. Sungguh menakutkan. Ini benar-benar perjalanan yang bergelombang.
Serangkaian suara kaget terdengar. Semua orang memandang dengan kaku pada para ahli dari 10.000 kerajaan Fei yang mengelilingi mereka dari belakang dan menarik napas dalam-dalam. Pendirian sebuah kerajaan telah memicu perang antara 4 kerajaan. Mengapa aku samar-samar mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix? Saya ingin bertanya apakah dia setuju. Sekarang, saya ingin bertanya apakah 10.000 kerajaan Fei ingin menghancurkan Permaisuri Agung. Siapa yang tidak setuju? 900.000 binatang iblis menyerbu seolah-olah mereka menghancurkan dunia, menyebabkan seluruh langit kehilangan warnanya. Demonik Ki memenuhi langit selama 100.000 li. Suara Raja Burung Iblis 9 surga perlahan terdengar. Mereka berhenti 10.000 meter di langit dan melihat ke bawah. 9 surga burung iblis memindai semua kekuatan kerajaan naga Phoenix dan menatap Mosa dengan dingin. Oh tidak, sialan, sial, mengapa 10.000 kerajaan Fei ada di sini juga? Ekspresi Mosa sedikit berubah ketika dia melihat Raja Burung Fei 9 surga menatapnya saat dia menggeram dengan suara rendah. Feng Luan memindai semua ahli dari 10.000 kekaisaran Fei saat ekspresinya berubah drastis. Kekaisaran Phoenix mungkin tidak mengharapkan 9 kekaisaran dewa untuk membantu mereka. Dia juga tidak berharap kerajaan 10.000 Fei benar-benar menggunakan seluruh kekuatan kerajaan mereka untuk menyerang mereka. Namun, ketika dia melihat aura familiar yang datang dari sayap api Raja Burung Fei 9 surga, ekspresinya langsung berubah saat api kemarahan melonjak di matanya. 26 ahli umur panjang dari 10.000 kerajaan Fei semuanya telah tiba. 18 ahli umur panjang dari Kekaisaran Phoenix semuanya telah tiba juga. Sebenarnya ada 44 ahli umur panjang. Di sisi lain, Kekaisaran Naga Phoenix hanya memiliki paling banyak sekitar 20. Akan sangat sulit untuk menghadapi bahkan satu dari 10.000 Fei Empire. Kekaisaran Naga Phoenix benar-benar selesai. Burung Iblis 9 surga yang berdaulat dari 10.000 Fei kerajaan memiliki bantalan naga dan merupakan keberadaan yang tak terkalahkan di tingkat umur panjang tingkat 6. Suara kaget datang dari mulut para penonton. Jika Kekaisaran Aoshan Anda tidak berpartisipasi, Kekaisaran Naga Phoenix akan tamat. Ketika ahli umur panjang dari Kekaisaran Dragonman melihat pemandangan ini, dia mengangkat alisnya dan berkata kepada ahli umur panjang dari Kekaisaran Aoshan. Kami tidak berpartisipasi. Pakar umur panjang dari Kekaisaran Aoshan menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-kata ahli Kekaisaran Manusia Naga, dia tahu bahwa Kekaisaran Manusia Naga tidak terlibat. Kali ini, Kekaisaran Naga Phoenix akan dihancurkan. Di dekatnya, tentara, abdi dalam, dan warga Kekaisaran Naga Phoenix memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. 9 Dewa Kekaisaran, aku akan memberimu waktu 5 detik untuk dipertimbangkan. Jika kamu masih ingin membantu Permaisuri dalam 5 detik, maka aku akan menghancurkanmu. 9 surga burung iblis Kaisar Mata Lord Moran menatap Mosa sambil terus berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, siapapun yang mengganggu hari ini akan dihancurkan. Kali ini, tidak ada seorang pun di seluruh benua Transcendent yang bisa menyelamatkanmu. Feng Luan, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa bertahan. Kaisar Feng melirik Mosa dan tersenyum sinis. Tatapannya tertuju pada Feng Luan saat nyala api di matanya terus berdenyut. Mengaum, beraninya kau membunuh anggota 10.000 Fei Empire kami. Dragon Phoenix Empire, saya mengatakan bahwa saya akan membiarkan Anda menyaksikan raungan 10.000 binatang buas yang mendatangkan malapetaka di dunia. Aku akan membuat kerajaan naga Phoenixmu menjadi surga kerajaan 10.000 Fei. Dalam pasukan yang menyaksikan, kedua kaisar iblis melihat bahwa Dewa Kaisar Burung Iblis 9 surga mereka telah tiba dan mulai tertawa berdarah. Jadi, kartu truf terbesar Kaisar Phoenix adalah kerajaan 10.000 Fei. Pantas saja dia begitu percaya diri. Api suci Patriark dan Tuan Kaisar menghela nafas lega. Dentang, dentang, dentang. Ah! Namun, pada saat itu, sinar pedang yang sangat tajam terdengar. Itu disertai dengan serangkaian jeritan. Apa? Dinasti Phoenix, 10.000 kerajaan Fei, dan semua orang di sekitar mereka dengan cepat melihat ke atas. Mereka terkejut melihat seorang pendekar pedang menghunus pedang emas menembus 2 kaisar iblis yang telah berbicara sebelumnya dengan 10.000 sinar pedang tajam. Bahkan ribuan ahli binatang iblis mati di bawah serangannya.
Dia langsung membunuh dua kaisar iblis dari peringkat pertama alam umur panjang. Beraninya kamu menjadi begitu sombong dan bodoh di kekaisaran naga Phoenix kita. Ao Jian berkata tanpa ekspresi. Mengaum, mengaum, mengaum. Anda mencari kematian. Bunuh semua makhluk hidup di kerajaan naga Phoenix. Melihat kaisar iblisnya terbunuh, burung iblis 9 surga merasa terprovokasi. Itu meraung dan memberi perintah untuk membantai kekaisaran naga Phoenix. Seketika, semua binatang iblis di 10.000 kerajaan iblis mulai bergerak. Kaisar Phoenix dari dinasti Phoenix menyipitkan matanya sedikit dan sebuah tongkat muncul di tangannya. Perang pecah. Mengaum, mengaum, mengaum. Tetapi pada saat ini, 9 raungan naga yang menakutkan dan aura drakonik datang dari jauh. Aku adalah Raja Naga, penguasa Istana Naga. Hari ini, ketika Kerajaan Naga Phoenix didirikan, Istana Naga memiliki 2 pengumuman. Pertama, Istana Naga telah mengumumkan kelahirannya. Kedua, bunuh musuh. Suara tenang terdengar di medan perang yang akan meletus. Bab 1744 Raja Naga dari Istana Naga 1744. Suara tenang bergema di langit. Seluruh suara tenang, seolah-olah itu hanya masalah kecil. Mengaum. Tanda seru. Setelah suara itu berakhir, raungan naga lainnya muncul. 9 raungan naga dan 9 raungan. Suara itu dipenuhi dengan kebangsawanan dan tirani, seolah-olah itu adalah binatang surgawi yang telah turun. Istana Naga mengumumkan, kelahiran. Istana Naga mengumumkan, bunuh musuh. Istana Naga, kekuatan apa? His, tekanan yang sangat menakutkan. Pemilik dari 9 suara ini jelas merupakan ahli di tingkat umur panjang. Kekuatan apa Istana Naga itu? Aura ini, sangat menakutkan. Suara itu tiba-tiba terdengar, menyebabkan perang yang akan meletus sedikit berhenti. Semua orang dari 10.000 kerajaan iblis dan dinasti Phoenix yang akan menyerang melihat ke kanan dengan ekspresi serius. Aura yang datang dari sana membuat jantung mereka berdebar. Itu suara Tuan Wang. Tuan Wang ada di sini. Haha. Itu benar. Itu Tuan Wang. Tuan Wang selalu memiliki faksi sendiri yang disebut Istana Naga. Istana Naga sangat kuat. Kerajaan Naga Phoenix dapat didirikan begitu cepat karena Tuan Wang dan para ahli dari Istana Naga. Aura yang sangat kuat. Kami telah melihat bawahan Tuan Wang sebelumnya, tetapi kami belum pernah melihat semua kekuatan Istana Naga. Sekarang, Tuan Wang telah mengumumkan kelahiran Istana Naga. Tuan Wang telah muncul lagi. Pada saat kritis, Tuan Wang mampu membalikkan keadaan. Kali ini, dia pasti bisa melakukan hal yang sama. Mendengar suara itu, semua warga kerajaan Naga Phoenix menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, yang dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Setiap kali ada bencana di Kekaisaran Naga Phoenix, dan setiap krisis, Tuan Wang akan dapat menyelesaikannya tepat waktu. Nyatanya, ketika beberapa prajurit Kerajaan Naga Phoenix mendengar suara ini, hati mereka sedikit rileks. Ini terutama terjadi pada sekelompok orang yang mengikuti permaisuri 8 tahun lalu. Mereka memahami ini di dalam hati mereka. Tuan Wang telah memberikan kontribusi 70% untuk pendirian Kekaisaran Naga Phoenix. Satu lagi untuk mati. Burung iblis 9 langit menatap laut yang sunyi dengan mata 2 warna yang dingin, yang bersinar dengan cahaya merah dan hijau. Aku tidak percaya bahwa pendatang baru bisa menandingi kekuatan Kekaisaran. Kaisar Feng tampak agak malu. 9 kerajaan dewa dan istana naga yang tidak dikenal membuatnya sangat kesal. Semua orang memandang ke arah laut yang sunyi. His, 9 makhluk itu. 10 detik kemudian, sebuah tim besar muncul di hadapan semua orang. Pemimpinnya adalah 9 makhluk berukuran 1000 meter. Mereka memiliki tubuh ramping dan sisik naga hijau menutupi seluruh tubuh mereka. Kepala ganas mereka membawa jejak martabat saat mereka mengayunkan tubuh besar mereka di udara. Namun, bukan ini yang paling mengejutkan semua orang. Yang mengejutkan adalah bahwa 9 makhluk menakutkan yang terlihat seperti berada di atas ahli umur panjang ini sebenarnya sedang menarik tahta. Di singgasana duduk seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan jubah naga 7 warna dan mahkota 7 warna di kepalanya. Di kiri dan kanan pemuda itu berdiri 2 makhluk. Salah satunya adalah pria kura-kura aneh dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Yang lainnya memegang kipas di tangannya. Dia tampak seperti seorang pelayan. Dia memiliki sepasang sayap biru langit yang penuh dengan pola.
Di belakang pemuda itu ada divisi tempur yang memegang senjata. Ada monyet iblis yang tingginya lebih dari 10 meter dan memegang batang logam di tangannya. Ada udang guntur yang panjangnya 4-5 meter dan memegang tombak guntur di satu tangan dan palu guntur di tangan lainnya. Ada yaksa yang memegang trisula dan tampak sangat agung saat air mengalir di sekujur tubuhnya. Ada juga pemanah bermata vertikal yang memegang busur dan anak panah di tangannya. Masing-masing dan setiap makhluk luar biasa ini memancarkan kekuatan yang kuat. Ada hampir 20.000 ahli. Ini khususnya terjadi pada para pemimpin dari setiap divisi pertempuran. Aura di tubuh mereka seperti jurang. Seluruh tim yang kuat itu seperti seorang kaisar yang berpatroli. 17 hingga 8.000 makhluk. Semuanya setidaknya berada di alam kehampaan yang dalam. Selain itu, mereka bukan ahli ranah kehampaan biasa. 9 eksistensi tingkat umur panjang menarik tahta, ini, bahkan jika Kaisar Naga dari Kekaisaran Drakonid padam, hanya 2 ahli tingkat pertama tingkat umur panjang yang menarik tahta. Sungguh kekuatan yang menakutkan, Istana Naga. Kapan benua yang luar biasa memiliki aura yang begitu kuat? Lebih dari 200.000 ahli tingkat umur panjang, tim ini sebenarnya memiliki lebih dari 20 ahli tingkat umur panjang. Pasukan yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut terkejut saat melihat Istana Naga. Kesembilan ahli umur panjang menarik tahta dan tim dengan ahli umur panjang. Lebih dari 20 ahli umur panjang. Kekuatan mengerikan seperti itu sebanding dengan kekaisaran, dan mereka termasuk di antara sedikit orang teratas di kekaisaran. Secara khusus, 20.000 makhluk ini semuanya adalah eksistensi di atas alam kehampaan yang dalam. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang luar biasa. Bukankah ini terlalu mendominasi? Tuan Wang terlalu keren. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Istana Naga? Itu terlalu menakutkan. Ya dewa, kekuatan Tuan Wang kita bahkan lebih kuat dari Kekaisaran Naga Phoenix kita. Suara kaget datang dari warga kerajaan Naga Phoenix serta para jenderal dan menteri. Bahkan eselon atas Naga dan Kekaisaran Phoenix tidak dapat membayangkan bahwa Tuan Wang, yang selalu membantu permaisuri, sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Mereka tahu bahwa kelompok pendekar pedang emas, Aojian, yang telah membunuh 2 kaisar iblis dalam satu gerakan, juga milik Tuan Wang. Kali ini, mereka hanya di sini untuk membantu Naga dan Kekaisaran Phoenix mempertahankan benteng. Dengan tambahan kelompok pendekar pedang emas, Tuan Wang memiliki lebih dari 20.000 ahli interpretasi kosong di bawahnya. Feng Luan tersenyum saat melihat semua kekuatan Istana Naga datang. Tidak heran Little Xian tidak datang sekarang. Ternyata dia sudah menemukan orang-orang dari dinasti Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Fei. Di belakang mereka, Guan Suking, Lan Qingyue, dan beberapa gadis lainnya sedang berdiskusi dengan suara rendah. Melihat Wang Xian yang sedang duduk di singgasana, wajah mereka menunjukkan ekspresi bangga. Ini laki-laki mereka. Halo, semuanya dari semua kekuatan utama di benua transendensi. Saya Perdana Menteri Gui dari Istana Naga. Selama pendirian Kekaisaran Naga dan Phoenix, saya ingin mengumumkan bahwa Istana Naga kita telah secara resmi melangkah ke panggung utama benua. Tim dari Istana Naga tiba di tempat yang jauhnya 10 km. Perdana Menteri Gui menangkupkan tangannya ke semua orang di sekitarnya dan berkata dengan tenang. Hehe, awalnya, My Dragon Palace tidak mau keluar. Namun, kemarin lusa, aku melihat kalian diam-diam memasuki wilayah yang luas dan mencoba menghancurkan Naga dan Kekaisaran Phoenix. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menunggumu. Setelah Perdana Menteri Gui selesai berbicara, Wang Xian berbicara dengan acuh tak acuh dan mengalihkan pandangannya ke semua orang dari Kekaisaran 10.000 Iblis dan Kekaisaran Phoenix. Pada saat ini, Kekaisaran 10.000 Iblis dan Kekaisaran Phoenix, yang melihat kekuatan Istana Naga, memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Ini terutama terjadi pada Kaisar Burung Iblis 9 Langit. Dia tidak pernah menduga bahwa orang ini, yang tiba-tiba muncul di faksi, akan benar-benar memiliki kekuatan yang sebanding dengan 10.000 kerajaan iblis. Ini menyebabkan matanya dipenuhi dengan kesungguhan. TSK bos, akhirnya kamu ada di sini. Orang-orang ini sedikit sombong. Mereka bahkan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melindungi permaisuri dan kerajaan Naga Phoenix hari ini. Bos, mari kita urus mereka. TSK.
Ketika Mosa melihat kedatangan Wang Xian dan mengalihkan pandangannya ke faksi-faksi di Istana Naga, pupil matanya sedikit mengecil saat dia berteriak dengan aneh. Bab 1745 sejak 1745 ada di sini, mari kita bertarung. Suara Mosa bergema di langit. Suara uniknya penuh kesombongan. Saat dia melihat semua kekuatan Istana Naga, matanya penuh keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan Istana Naga. Tanda seru, 9 kerajaan dewa jauh lebih lemah dari Istana Naga. Bos, 9 dewa kaisar benar-benar memanggil Raja Naga bos. Saya ingat bahwa Raja Naga adalah pemuda yang muncul di klan Fire Cloud Sparrow lebih dari 3 tahun yang lalu. Saat itu, Mosa langsung berlutut dan memanggilnya bos. Dikatakan bahwa dia adalah juru selamat Mosa. Kemunculan tiba-tiba Istana Naga, bersama dengan kekuatan Kekaisaran Naga Phoenix dan 9 kerajaan dewa, sama sekali tidak lebih lemah dari 10.000 Kekaisaran Fei dan Dinasti Phoenix. Untuk dapat menarik tahta dengan 9 makhluk tingkat umur panjang, kekuatannya kemungkinan besar tidak lebih lemah dari 9 Kaisar Burung Surga Fei. Saya ingin tahu apakah perang ini masih bisa dimulai. Orang-orang dari berbagai faksi yang datang untuk menyaksikan upacara berkata dengan takjub. Aku ingat sekarang. Suara yang akrab ini adalah lelaki tua yang dulu mengikuti Tuan Wang dengan api iblis yang mengerikan. Saat itu, dia memanggil Lord Wang Bos Devil. Aku tidak menyangka dia benar-benar menjadi Kaisar Lord dari 9 kerajaan dewa. Jadi itu dia. Kekuatan Kaisar Lord ini telah meningkat begitu cepat. Hanya dalam beberapa tahun, dia menjadi sangat menakutkan. Namun, Tuan Wang kita tampaknya menjadi lebih kuat. Warga kerajaan Naga Phoenix juga mengingat identitas 9 dewa penguasa. Semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hampir semua pusat kekuatan elit dari 2 kerajaan telah tiba. Mereka benar-benar menatap Feng Luan. Namun, aku ingin melihat apakah kalian memiliki kekuatan untuk menghancurkan Kekaisaran Naga Phoenix hari ini. Wang Xian tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Mosa. Dia melihat Tuan Burung Iblis 9 surga dan aura menakutkan dibebankan langsung ke arahnya. Aura naga yang kuat benar-benar mengeras dan berubah menjadi naga suci 7 warna. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Menabrak, merasakan aura naga yang menyerangnya, ekspresi Kaisar Burung Iblis 9 langit berubah sedikit. Sayapnya bergetar. Aura burung iblis merah hijau melonjak ke langit dan terjalin dengan naga dewa 7 warna di udara. Tabrakan aura yang mengerikan sebenarnya menyebabkan langit berubah. Level 6 umur panjang. Benturan langsung dari tabrakan itu menyebabkan wajah Kaisar Burung Iblis 9 surga mengungkapkan ekspresi serius saat dia berbicara dengan wajah berat. Level 6 umur panjang. Seperti yang diharapkan, Raja Naga itu bisa menandingi Raja Kaisar Burung Iblis 9 langit. Para ahli yang datang untuk menyaksikan upacara menyipitkan mata saat mereka berbicara dengan wajah penuh keterkejutan. Di dunia ini, pakar tingkat atas lainnya telah muncul. Level 6 umur panjang level 6. Kaisar Phoenix memegang lengannya erat-erat saat melihat pemandangan ini. Ekspresinya sangat jelek. Kekuatannya saat ini hanya umur panjang level 5. Semua ahli umur panjang di seluruh dinasti Phoenix terlihat sangat jelek. Mereka bahkan sedikit ketakutan. Raja Naga ini adalah dendam antara dinasti Phoenix kita dan Kekaisaran Naga Phoenix. Katakan padaku, apa yang membuatmu setuju untuk tidak mengambil tindakan? Ekspresi Kaisar Feng berubah drastis. Jika dia tidak bisa menghancurkan permaisuri hari ini, dia tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang di masa depan. Dengan teror permaisuri, tidak lama kemudian dia akan menghadapi balas dendam gila. Namun, menghadapi Raja Naga dari Istana Naga yang menakutkan, dia hanya bisa berpikir bahwa dia tidak boleh ikut campur. Haha. Dinasti Phoenix, mengapa kamu tidak melihat hubungan kita dengan saudari Feng Luan dan Kekaisaran Naga Phoenix? Begitu Kaisar Feng menyelesaikan kata-katanya, Guan Suking dan gadis-gadis lain di belakang Feng Luan mengungkapkan ekspresi mengejek. Bagaimana mereka bisa menghentikan Istana Naga bergerak? Hehe, para tetua yang cantik dari Kekaisaran Naga Phoenix adalah adik perempuan dan istri Lord Wang. Jika Raja Naga tidak bergerak, Kaisar Feng benar-benar berani memikirkannya. Ya, mereka takut dengan kekuatan Lord Wang. Sekarang, mereka tidak sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ini tamparan di wajah.
Semua pejabat dan prajurit Kekaisaran Naga Phoenix mengungkapkan senyum mengejek ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar Feng dan Guan Suking. Feng Luan juga tersenyum tipis di samping. Di dunia ini, selain klan api Lark, satu-satunya orang yang paling dia percayai adalah Wang Xian dan yang lainnya. Bagi mereka, kata-kata Kaisar Feng sangat menggelikan. Ketika Kaisar Feng dan semua orang dari Kekaisaran Phoenix mendengar suara-suara mengejek, ekspresi mereka berubah drastis. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami takut padamu? Kami lebih kuat darimu dalam hal kekuatan tingkat umur panjang. Kaisar Phoenix meraung dengan ekspresi yang sedikit jahat. Dia melihat Raja Kaisar Burung Iblis Sembilan Surga, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Mata Raja Kaisar Burung Iblis Sembilan Surga berkedip-kedip. Dia mengepakkan sayapnya sedikit dan melihat ke semua ahli dari Istana Naga, Kerajaan Naga Phoenix, dan 9 kerajaan dewa. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar, terutama karena pihak lain memiliki ahli yang kuat di bidang yang sama dengannya. Jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika mereka bisa menghancurkan pihak lain, mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari 30%. Ini adalah metode membunuh 1000 musuh dengan biaya 800. Ini membuatnya ragu. Kita mungkin tidak akan bisa bertarung. Bagaimana kita akan bertarung? Kami seimbang. Jika kita benar-benar bertarung, bahkan jika satu pihak bisa menang, kita akan menderita banyak korban. Kita akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan kita. Kaisar Jiutian ragu-ragu. Dia tidak berani bergerak. Kerugiannya terlalu besar. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut dianalisis. Mereka tidak mampu untuk melawan dalam situasi seperti ini. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di area yang begitu kecil dan luas. Hehe, hari ini, saya mengucapkan selamat kepada Anda atas berdirinya Kekaisaran Naga Phoenix. Raja Burung Iblis Sembilan Surga mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Feng Luan dan Wang Xian saat dia berkata dengan acuh tak acuh. 10.000 kerajaan iblis tidak akan mengganggu upacara pendirian kerajaanmu. Ayo pergi. Suara dingin 9 Raja Burung Iblis Surga terus berdering saat dia memerintahkan semua binatang iblis dan binatang buas dari 10.000 kerajaan iblis. Ketika Kaisar Feng melihat pemandangan ini, ekspresinya terus berubah. Ketika dia melihat 10.000 kerajaan Fei bersiap untuk pergi, dia menarik napas dalam-dalam dan mengamati mereka semua dengan waspada. Pergi. Kaisar Feng memerintahkan dengan wajah muram. Selanjutnya, dia harus mempertimbangkan bagaimana menahan balas dendam Feng Luan. Jika mereka akan menyerang, kerajaan 10.000 Fei tidak akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membantu mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Namun, ketika semua orang berpikir bahwa perang ini tidak dapat dilakukan, suara Wang Xian tiba-tiba terdengar. Kata-katanya menyebabkan 9 Kaisar Burung Iblis Surga, Kaisar Phoenix, dan yang lainnya sedikit terpana. Niat membunuh keluar dari mata mereka. Murid Istana Naga, bersiaplah. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui berteriak keras. Auranya langsung melonjak ke langit. Mengaum, mengaum. Kelompok monyet iblis dan tunggangan Phoenix mengaum satu demi satu. Anggota Istana Naga bubar perlahan. Niat pertempuran yang kuat dipancarkan dari tubuh mereka. Mereka memegang senjata mereka erat-erat dan mengunci Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran 10.000 setan. Karena kamu di sini, ayo bertarung. Karena Istana Naga kita telah muncul, kita harus membunuh musuh hari ini. Wang Xian berdiri perlahan dan mengunci auranya ke Burung Iblis Sembilan Surga dan Kaisar Phoenix. Saat mereka melihat aura Istana Naga, ekspresi semua orang berubah drastis. Ini adalah permintaan untuk berkelahi. Bab 1746 Raja Naga tahun 1746 yang mencekik. Apa yang dilakukan Raja Naga dari Istana Naga? Apakah mereka tidak akan membiarkan orang-orang dari dinasti Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Fei pergi? Apakah ini perang? Jika mereka bertarung, Istana Naga, Kekaisaran Naga Phoenix, dan 9 kerajaan dewa tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, kan? Dari situasi saat ini, kekuatan dinasti Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Fei jelas lebih tinggi dari Kekaisaran Naga Phoenix. Tanda seru. Semua orang terkejut saat melihat anggota Istana Naga mengunci 2 kerajaan dengan aura yang kuat. Dalam situasi seperti itu,
pasti akan menjadi pertempuran sengit jika mereka bertarung. Sulit untuk mengatakan apakah Istana Naga bisa menang atau tidak. Berkelahi bukanlah pilihan bijak bagi kedua belah pihak. Setelah itu, Raja Naga dari Istana Naga tidak membiarkan pihak lain pergi. Ini, Raja Naga, jangan terlalu sombong. Apakah Anda percaya bahwa jika Anda berani bergerak, saya memiliki kepercayaan diri untuk memenggal kepala Anda di sini? Kaisar Burung Iblis Sembilan Langit menyapu pandangannya ke semua anggota Istana Naga. Mata dinginnya yang berwarna ganda menatap Wang Xian dan nadanya dipenuhi amarah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami pergi karena kami takut kepadamu? Kaisar Phoenix juga meraung pada Wang Xian dengan ekspresi ganas. Burung iblis dari 9 langit, spesies langit dan bumi yang bermutasi. Hehe, aku ingin mengalaminya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dia menyapu pandangannya ke burung iblis dari 9 langit dan sama sekali tidak menempatkan Kaisar Phoenix di matanya. Di seluruh kekaisaran 10.000 iblis dan kekaisaran naga Phoenix, hanya ada satu burung iblis dari 9 surga dengan umur panjang level 6 sementara Kaisar Phoenix adalah satu-satunya dengan umur panjang level 5. Adapun umur panjang tingkat 4, ada 2 di antaranya. Wang Xian tidak menempatkan kekuatan seperti itu di matanya, bahkan jika burung iblis 9 surga memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan ras naga. Jika itu adalah 2 naga dengan level yang sama, dia mungkin sedikit khawatir. Jika itu hanya salah satu dari mereka, dia bisa membunuh mereka. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan Five Elements Millstone, yang telah ditingkatkan menjadi senjata semi-dewa, muncul langsung di langit. Semua prajurit kerajaan naga Phoenix, bersiaplah. Jika kamu berani menghancurkan kami, kamu harus bersiap untuk dihancurkan. Di Kekaisaran Naga Phoenix, Feng Luan berteriak dengan dingin. Membunuh. Siapapun yang menyinggung Kekaisaran Naga Phoenix kita harus dibunuh. Membunuh. Jadi bagaimana jika kita memiliki 2 kerajaan? Haha. Suara-suara gembira keluar dari mulut para prajurit Kekaisaran Naga Phoenix. Mereka mengangkat senjata di tangan mereka dan meraung kedua kerajaan dengan niat membunuh. Murid dari 9 kerajaan dewa, bersiaplah, Keke. Ketika Mosa melihat Wang Xian bersiap-siap untuk berperang, wajahnya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Aura iblis di tubuhnya mulai bergejolak saat dia meraung keras. Raja Naga, kamu mencari kematian. Pilih pala. Ketika burung iblis 9 surga melihat bahwa mereka akan bergerak, suara khusus terdengar dari tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya. Jika Kekaisaran 10.000 iblis benar-benar takut padamu, semua murid Kekaisaran 10.000 iblis akan dibantai hari ini. Kaisar burung iblis 9 surga meraung keras saat dia mengepakkan sayapnya dengan keras. Energi atribut kayu dan api membuat bayangan yang berkumpul di langit menjadi lebih nyata. Aku, burung iblis 9 surga, adalah spesies mutasi langit dan bumi. Hari ini, aku akan membunuh manusia sembrono sepertimu. Dia menatap Wang Xian dan mengepakkan sayapnya. Dia menyerang langsung ke Wang Xian. Haha, bunuh dia untukku. Aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kalian mati. Feng Luan, aku, Feng Chaotian, akan menghancurkanmu lagi hari ini. Tatapan ganas muncul di wajah Kaisar Feng saat dia menatap Feng Luan dengan mata merah darahnya. Haha, itu lebih seperti itu. Karena kita ada di sini, kita harus menentukan pemenang dan menentukan hidup dan mati. Ketika Wang Xian melihat burung iblis dari 9 surga menyerangnya, tubuhnya bergetar dan domain naga 7 warna meluas di sekitarnya. 7 siluet naga surgawi mengelilingi domain naga raksasa. Domain naga mencakup area mengerikan seluas 1.200 km dan menutupi setengah dari ibu kota kekaisaran. Burung iblis dari 9 surga, Kaisar Phoenix, dan kalian berdua, masuklah. Wang Xian mengambang di tengah ladang naga. 7 naga surgawi mengelilinginya saat dia melambaikan tangannya. Naga surgawi mengayunkan tubuh besar mereka dan langsung menuju Kaisar Phoenix dan 2 ahli umur panjang tingkat 4 lainnya dari kerajaan 10.000 setan. Hahaha, kamu sombong. Kamu benar-benar berani mengalihkan perhatianmu untuk berurusan dengan yang lain saat kamu melawanku. Ketika burung iblis dari 9 surga melihat bahwa Wang Xian ingin mengikat Kaisar Phoenix dan yang lainnya, ia tertawa gila saat pandangan jijik muncul di matanya. Dia mengepakkan sepasang sayap besarnya. Yang satu terbuat dari kayu sementara yang lainnya berwarna merah menyala.
Ledakan. 9 domain iblis surga. Sebuah domain yang meliputi area seluas sekitar 1000 km muncul. Domain besar itu seperti sepasang sayap. Ketika domain ini muncul, itu langsung bertabrakan dengan domain naga. Hancur, haha. Raja 9 surga burung iblis tertawa gila. Kayu membuat api dan domain langsung menyala. Api yang mengerikan memenuhi area seluas lebih dari 1000 km. Weng, di dalam ibu kota Kekaisaran Naga Phoenix, sebuah barisan didirikan, menutupi semua orang dan mereka yang datang untuk menonton upacara. Sebagai seorang ahli yang pernah dekat dengan dewa, susunan yang dia buat benar-benar mampu menahan serangan ahli Wanshu level 6. Raja Naga itu sedikit ceroboh. Raja 9 surga burung iblis adalah spesies surga dan bumi, sebuah eksistensi yang sebanding dengan ras naga. Raja Naga sebenarnya berpikir untuk menghentikan para ahli lainnya. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, sudah dianggap cukup bagus bahwa dia bisa berurusan dengan Kaisar Burung Iblis 9 surga. Dalam pembentukan ibu kota kekaisaran, semua orang menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat pecahnya perang. Mereka berdiskusi dengan kaget. Dia ingin menerobos wilayah naga 7 warna. Wajah Wang Xian menunjukkan sedikit kedinginan. Energi 5 elemen yin dan yang di wilayah naga mulai beredar. Pertahanan menakutkan dari Tai Chi Yin Yang dan kekuatan destruktif dari 5 elemen menyebabkan api di wilayah iblis 9 surga menghilang perlahan. Apa? Merasakan bahwa wilayahnya benar-benar ditekan, burung iblis 9 surga itu sedikit gemetar. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Mengaum. Namun, Wang Xian tidak peduli dengan burung iblis 9 surga yang terkejut saat ini. Batu kilangan 5 elemen berputar dan menyerang Kaisar Phoenix dan 2 ahli umur panjang tingkat 4. Mereka bertiga, yang belum bergerak, melihat batu gerindra 5 elemen, yang dipenuhi dengan aura penghancur, menyerang mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat malu. Bagaimana ini mungkin? Saat kami bertarung melawan Kaisar Burung Iblis 9 surga, dia masih bisa menjatuhkan AS. Kaisar Phoenix meraung ngeri. Jatuhkan AS. Dia mencoba membunuh kalian semua. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Kaisar Phoenix, sudut mulutnya sedikit melengkung. Batu kilangan 5 elemen dan 5 naga dewa mulai mengaum. Mereka menarik batu gerindra 5 elemen, yang meliputi area seluas lebih dari 100 km, dan meluncurkan serangan mereka satu demi satu. Seluruh gerindra itu seperti pesawat luar angkasa alien yang tak terkalahkan dalam film fiksi ilmiah. CHIRP CHIRP CHIRP. Aku adalah burung iblis 9 langit. Di antara mereka yang memiliki level yang sama, tidak ada yang cocok denganku. Tangisan cepat dan sengit keluar dari mulut Kaisar Burung Iblis 9 surga. Dia mengangkat kepalanya dan aura di tubuhnya naik dengan cepat. Ukuran seluruh tubuhnya meningkat pesat, mencapai ukuran beberapa ribu meter. Bab 1747 pada Raja Naga yang tercekik tahun 1747. CHIRP CHIRP CHIRP. Panjang tubuhnya 2-3 ribu meter. Kayu dan api di tubuhnya ditumpangkan bersama, memancarkan nyala api yang aneh. Kemurkaan Raja Iblis. Tanda seru. Raja Naga, sambut murkaku. Raja Burung Iblis dari 9 surga menatap Wang Xian dengan dingin. Bulu-bulu di tubuhnya bergetar. Banyak bulu kayu yang terlihat seperti telah dinyalakan menutupi area seluas puluhan kilometer. Mereka menyerang Wang Xian secara langsung. Betapa sombongnya. Mengaum. Wang Xian menatap bulu-bulu api yang menakutkan di depannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh naga surgawi. Tubuh naga setinggi 2000 meter muncul di langit. Mengaum. Dia mengangkat kepala naganya dan meraung sekali lagi. Kekuatan destruktif keabu-abuan dari 5 elemen menyapu ke arah bulu hijau dan merah menyala. Berdengung. Kekuatan destruktif dari 5 elemen itu seperti sungai sejarah yang panjang. Bulu menyala hijau dan merah benar-benar musnah. Selanjutnya, kekuatan destruktif ini diarahkan ke burung iblis 9 surga. Brengsek. Ketika Kaisar Burung Iblis 9 surga melihat bahwa serangannya diblokir, dia melebarkan matanya dan meraung dengan marah. Dia mengepakkan sayapnya dan sayap yang terbentuk dari 2 atribut bertabrakan dengan kekuatan penghancur untuk memblokir serangan Wang Xian. Kerajaan naga di telapak tangan. Namun, pada saat ini, cakar naga yang sangat menakutkan sedang menuju ke arahnya. Cakar naga itu seperti sebuah kerajaan, berukuran puluhan ribu meter.
Kaisar burung iblis 9 surga, yang berada di bawah cakar naga, seperti semut. Apa? Ekspresi burung iblis 9 surga sedikit berubah ketika dia melihat cakar naga raksasa. Dia mengepakkan sayap raksasanya dan terbang ke samping. Duri menusuk cakar naga, mendesis. Menyaksikan Raja Naga dan Kaisar burung iblis 9 surga bertarung di langit, semua orang terkejut. Raja Naga ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar menekan burung iblis 9 surga. Selain itu, senjatanya yang menakutkan menahan Kaisar Phoenix dan 2 Kaisar Iblis tingkat 4 dari 10.000 iblis kekaisaran. Sungguh Raja Naga yang menakutkan. Burung iblis 9 surga sebanding dengan ras naga dalam hal kekuatan. Cakarnya yang besar tampaknya mampu mengoyak kekosongan itu. Suara kaget keluar dari mulut semua orang. Semua orang mengangkat kepala dan menyaksikan pertempuran antara burung iblis 9 surga dan Raja Naga. Bunuh, bunuh, bunuh. Hehehe, bos itu perkasa. Dengan bos menahan 4 ahli tingkat atas, sisanya adalah sampah, hehehe. Pada saat ini, Mosa memimpin para ahli dari 9 kerajaan dewa dan menyerang ke arah kerajaan 10.000 monster di ketinggian 50.000 meter. Setelah melihat kekuatan menakutkan Wang Xian, wajah Mosa dipenuhi kegembiraan. Sekarang, semua ahli dari kekaisaran 10.000 monster yang setingkat dengannya dan lebih kuat darinya diblokir oleh Wang Xian. Adapun sisanya, dia bisa membantai mereka tanpa menahan diri. Mosa melambaikan tangannya, dan seluruh lengannya berubah menjadi kepala naga hitam. Dia menyerang ke arah kerajaan 10.000 Fei dengan sekuat tenaga. Kepala naga hitam membesar dengan cepat, mencapai radius puluhan kilometer. Mengaum, mengaum, menghindar, menghindar. Semua binatang setan dan binatang buas dari 10.000 Fei kerajaan melihat serangan ini dan berteriak panik. Tak satu pun dari binatang setan dan binatang buas bisa menahan serangan kekuatan penuh dari ahli peringkat keempat Wanshu. Namun, jangkauan serangan Mosa terlalu besar. Dalam jarak puluhan kilometer, 20 hingga 30.000 binatang iblis langsung terkena kepala naga hitam. Energi gelap yang keras dan korosif segera menyebabkan mereka binasa. Keke, aku bisa memimpin 9 kerajaan dewa untuk memusnahkan semua binatang buas dari 10.000 kerajaan Fei. Ketika Mosa melihat adegan ini, dia mengungkapkan ekspresi gembira saat dia meraung keras. CHIRP. Semua murid kerajaan Naga Phoenix, hancurkan dinasti Phoenix. Membunuh. Di Kekaisaran Naga Phoenix, Feng Luan mengeluarkan teriakan Phoenix saat seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi Phoenix yang terbakar dengan nyala api. Dia mengangkat kepalanya yang sombong dan tatapannya dipenuhi sedingin es saat dia menatap semua orang dari dinasti Phoenix. Niat membunuh sedingin es menyelimuti semua orang dari dinasti Phoenix dari tubuhnya. Hehe, akhirnya saatnya kita menunjukkan keahlian kita. Guan Suking dan gadis-gadis lain tersenyum, mata mereka penuh semangat juang. Kesembilan gadis itu melompat, dan aura menakutkan yang tidak lebih lemah dari peringkat pertama alam umur panjang keluar dari tubuh mereka. Biru kecil, Lan King Yue memanggil dengan lembut, dan sebuah lubang hitam besar muncul di langit. Makhluk yang panjangnya 20.000 meter keluar dari lubang seperti binatang buas penghancur raksasa. Murid Istana Naga, bunuh. Di Istana Naga, Perdana Menteri Gui meraung dan memberi perintah. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga banjir meraung. Monyet iblis dan udang guntur, yang terlibat dalam pertempuran jarak dekat, menunggang api Phoenix Dragon Seed dan menyerang binatang iblis dari 10.000 kerajaan iblis. Kemudian, klan Yaksa, Starwood Dragon Seed, dan klan Fire Hammer dari divisi penjaga naga mengikuti. Divisi panah mata surgawi dan lumba-lumba berada di belakang. Suara anak panah yang menembus udara terdengar, dan ritme menyelimuti langit. Seluruh langit bergetar di bawah pertempuran. Istana Naga tidak termasuk Xiaolan. Mereka memiliki total 23 anggota ranah umur panjang peringkat 1 yang bisa bertarung melawan ranah umur panjang peringkat 2. Ketujuh anggota Kekaisaran Phoenix dan Naga, bersama dengan 9 gadis dan Xiaolan, memiliki 17 ahli alam umur panjang. 9 kerajaan dewa, Mosa, dan 6 bawahannya memiliki 7 tingkat umur panjang dan di atas kekuatan tempur. Itu total 47. Di sisi lain, 26 orang dari 10.000 kerajaan Fei, bersama dengan 18 orang dari dinasti Phoenix, menghasilkan total 44. Yang paling penting,
Raja Naga seorang diri menahan Kaisar Phoenix dan dua ahli terkemuka dari 10.000 kerajaan Fei. Keduanya berada di tingkat keempat umur panjang dan 9 burung iblis langit. Di bawah Wang Xian dan yang lainnya, Feng Luan dan Mo Sa tidak terkalahkan di medan perang. Oh tidak, permaisuri Feng kita sebenarnya ditahan oleh Raja Naga. Permaisuri memiliki kekuatan ahli umur panjang peringkat 4. Tanpa kehadiran permaisuri Feng, kita sama sekali bukan tandingannya. Di Kekaisaran Phoenix, ekspresi dari 17 ahli umur panjang Phoenix Empire berubah drastis ketika mereka melihat Feng Luan menyerang mereka. Saya pernah membawa kalian semua untuk berdiri di puncak benua transendensi. Hari ini, aku secara pribadi akan menjatuhkan kalian semua ke dunia fana. Mata Phoenix Feng Luan dipenuhi dengan api kemarahan saat dia menatap 17 ahli umur panjang dari dinasti Phoenix. Kaisar Feng, selamatkan kami. Alis leluhur api suci melonjak ketika dia melihat permaisuri terbang dengan niat membunuh. Mereka memahami kepribadian permaisuri dengan sangat baik. Mereka pasti tidak akan melepaskan pengkhianat. Dengan kekuatan mereka, tidak mungkin mereka bisa melawan permaisuri. Enyah, api Phoenix Domain. Pada saat ini, Kaisar Phoenix sangat marah. Dia adalah ahli umur panjang tingkat 5 yang bermartabat, Kaisar Phoenix dari dinasti Phoenix, tetapi dia sebenarnya ditahan oleh senjata. Batu gerindra 5 elemen yang sangat besar menyerang satu demi satu, menyebabkan dia menjadi bingung. Mendengar teriakan minta tolong dari bawah, Kaisar Phoenix meraung marah. Dia mengaktifkan domainnya dan Phoenix api yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju batu gilingan 5 elemen. Auman mengaum. Naga Dewa Api meraung saat membuka mulutnya yang besar dan menelan burung Phoenix api. Tidak, bagaimana ini mungkin? Ketika dia melihat bahwa domain api Phoenix sama sekali tidak efektif, dia melebarkan mata merah darahnya dan meraung tak percaya. Dia sebenarnya benar-benar ditekan oleh senjata. Bab 1748 Raja Naga yang tercekik turun. Mengaum, meretih. Tanda seru, berdengung, membunuh. Pertempuran para ahli umur panjang telah meletus. Di bagian bawah benua, para anggota Istana Naga, para ahli dari Kekaisaran Naga Phoenix, dan para ahli dari 9 kerajaan dewa juga bentrok dengan tentara dari 10.000 kerajaan Fei dan dinasti Phoenix. Hanya dalam sepersekian detik, lautan darah yang mengerikan terangkat. Tidak baik, suara aneh itu datang dari arah Istana Naga. Saya merasa bahwa kekuatan saya telah ditekan. Oh tidak, para prajurit di bawah ranah interpretasi kosong bahkan tidak bisa menggunakan 10% dari kekuatan mereka dalam pertempuran ini. Cepat, hentikan makhluk lumba-lumba itu dan hentikan wanita itu. Darah yang bertabrakan dengan lautan darah langsung datang dari kerajaan 10.000 Fei dan dinasti Phoenix. Gelombang suara yang menakutkan adalah bagian paling menakutkan dari pertempuran itu. Klan Dolphin memiliki total 1.000 prajurit. Tingkat terendah di antara mereka telah mencapai tingkat ketiga dari ranah interpretasi kehampaan, dan ada cukup banyak dari mereka di tingkat ke-9 dan ke-8 dari ranah interpretasi kehampaan. Ketika mereka berkumpul bersama untuk memancarkan gelombang suara tambahan khusus, pemandangan yang menakutkan muncul. 6 hingga 700 ribu tentara dari 10.000 kerajaan Fei dan dinasti Phoenix telah datang kali ini. Terlepas dari 80.000 atau lebih ahli alam kekosongan berwawasan, sisanya semua berada di bawah alam kekosongan berwawasan dan di alam luar biasa. Di bawah gelombang suara 1.000 prajurit lumba-lumba, kekuatan para ahli luar biasa telah sepenuhnya ditekan ke tingkat yang menakutkan. Nyatanya, mereka hanya mampu menampilkan 1/10 dari kekuatan mereka. Di seluruh medan perang, mereka tidak lebih dari umpan meriam. Suara mendesing. Selain gelombang suara yang menakutkan, ada juga panah tajam. 1.500 binatang iblis dengan lengan ramping bisa menembak hingga 40.000 sampai 50.000 anak panah per detik. Untuk kengerian Kekaisaran 10.000 Fei dan dinasti Phoenix, satu putaran anak panah langsung membunuh lebih dari 10.000 dari mereka. Ini sekunder. Yang paling membuat mereka takut adalah panah itu beracun dan racun itu bisa langsung membunuh ahli umur panjang. Serangan jarak jauh, hancurkan mereka. Hancurkan mereka. Kaisar Iblis Bayangan, pimpin iblis bayanganmu dan serang. Pemanah Kekaisaran Phoenix, serang dari belakang dan bunuh mereka.
Tentara Kekaisaran Phoenix dan 10.000 Raja Iblis Kekaisaran Fey meraung dengan gila ketika mereka melihat betapa mengerikannya serangan jarak jauh Istana Naga. Hehehe, mereka ingin menyerang kita. Wajah Baki menunjukkan jejak kedinginan saat dia melihat energi mengerikan yang luar biasa dan serangan dari 3 ahli umur panjang. Aku akan mengunci Shadow Monster Emperor. Serahkan pemanah dinasti Phoenix kepadaku. Mu Zesen dan Baki berdiri di sana dengan angkuh dan berkata. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pengepungan ular naga, panah ditembakkan ke arah Kaisar Iblis Bayangan, sementara domain Baki menyelimuti divisi panah mata langit, klan lumba-lumba, dan prajurit pembuat racun. Di wilayah Baki, naga dan ular melonjak, sementara naga dan ular mengepung. Puluhan ribu serangan energi mendarat di domain tersebut, tetapi mereka diblokir di luar. Mendesis. Ini terlalu brutal. Ini terlalu brutal. Hampir 100.000 orang tewas dalam tabrakan itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Anggota Istana Naga sangat menakutkan. Dinasti Phoenix dan Kekaisaran Monster 10.000 menderita kerugian besar dalam tabrakan tadi. Pemanah Istana Naga terlalu kuat. Gelombang suara aneh tampaknya telah menyebabkan gangguan besar pada para prajurit Kerajaan Monster 10.000 dan Dinasti Phoenix. Perang baru saja dimulai. Kekaisaran 10.000 Fey dan Kekaisaran Phoenix telah membuat tanggapan mereka. Mereka akan mampu menahan penyerang jarak jauh dari Istana Naga. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang, tetapi kekuatan Raja Naga benar-benar mencekik. Dia seorang diri menahan semua ahli tingkat atas di sisi lain. Di dalam formasi susunan ibu kota kekaisaran, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat pemandangan yang menghancurkan. Ini adalah perang yang sebenarnya. Bahkan jika langit dan bumi berubah warna, akan sangat sulit bagi ahli alam kekosongan yang berwawasan luas untuk mempertahankan hidupnya di sini. Berbagai kekuatan yang menyaksikan upacara itu berbicara dengan kaget. Adapun warga Kekaisaran Naga dan Phoenix, bahkan lebih sedikit lagi yang bisa dikatakan. Pertempuran yang berdampak lebih dari 1.000 kilometer. Ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun dari mereka berani pikirkan sebelumnya. Namun, ketika mereka melihat bahwa mereka berada di atas angin, hati mereka yang gugup menghela nafas lega. Klan Iblis Aneh, bunuh penyerang jarak jauh yang menyebalkan itu. Serangan kuat datang satu demi satu, dan Baki menunjukkan ekspresi tidak senang. Serangan jarak jauh dari divisi Sky Arrow sangat menakutkan. Satu putaran serangan bisa menyebabkan kekuatan destruktif yang mengerikan. Begitu mereka dibatasi, itu akan membuat pertempuran berikutnya sangat merepotkan. Dinasti Phoenix juga memiliki pasukan pemanah yang kuat, dan mereka juga memiliki kekuatan yang kuat. Mereka telah membunuh banyak anggota Istana Naga dalam serangan tadi. 10.000 kerajaan Fey memiliki racun Stinger Demon Beast, dan mereka bisa mengeluarkan racun yang mematikan. Mereka juga merupakan ras yang menakutkan dari kerajaan 10.000 Fey. Ah, tidak bagus, ada pembunuh, ada pembunuh. Roar, ada pembunuh yang memasuki racun Stinger Demon Beast. Tidak lama setelah kata-kata Baki diucapkan, Dinasti Phoenix dan 10.000 Kekaisaran Fey mendengar suara ketakutan. Setelah itu, jeritan terus-menerus terdengar. Di seluruh Istana Naga, divisi Spike Naga adalah yang paling kuat. Ada 1.500 tentara, dan di antara mereka, ada 500 setan aneh yang memiliki kekuatan tempur dari interpretasi kosong level 6. Kembali di kota Fengtian, 500 setan aneh bisa membunuh jutaan orang dalam satu malam. Di medan perang ini, mereka masih seperti ikan di air. 1.500 setan aneh memanen penyerang jarak jauh dari 2 kerajaan dengan kecepatan yang mengerikan. Para pemanah dari dinasti Phoenix, khususnya, memiliki pertahanan yang lemah. Di bawah sabit kematian iblis aneh itu, mereka semua melebarkan mata. Aspek ruang cahaya. Saat beberapa pemanah dan Stinger Demon Beast bereaksi, suara dingin bergema di benak semua orang. Setelah itu, lebih dari 20.000 pemanah dari dinasti Phoenix dan lebih dari 30.000 Stinger Demon Beast dari 10.000 kerajaan Fey benar-benar diselimuti oleh Dharma Idol dari iblis aneh itu. Ah! Dalam sekejap, suara jeritan tak henti-hentinya. Weng! Teriakan tidak berlangsung selama 20 detik sebelum seluruh ruang terang benar-benar menghilang. Saat ruang dipulihkan, hanya mayat yang tersisa. Beberapa mayat iblis aneh tercampur. Mendesis. Namun,
Ketika dinasti Phoenix dan prajurit lainnya dari 10.000 kekaisaran Fei melihat pemandangan ini, mereka menarik napas dalam-dalam, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ada paling banyak 1 hingga 200 mayat musuh, tetapi pemanah mereka dan Stinger Demon Beast semuanya telah dibunuh. Ketika mereka memikirkan pembunuh mengerikan yang bersembunyi di sekitar mereka yang bisa melancarkan serangan fatal ke arah mereka kapan saja, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pupu, tidak. Pada saat ini, jeritan menyedihkan terdengar lebih dari 100.000 meter di langit. Setelah itu, tubuh yang berukuran beberapa ratus meter jatuh ke tanah. Itu adalah Kaisar Iblis Unicorn. Ya Dewa, Kaisar Iblis Unicorn yang telah mencapai umur panjang tingkat keempat sebenarnya telah benar-benar jatuh. Raja Naga yang membunuhnya. Raja Naga, sangat menakutkan. Bab 1749-1749 Li tubuh naga menutupi langit dan menutupi matahari. Ini, Raja Naga yang sangat kuat, hanya dengan penggilingan besar itu, dia mampu membunuh Kaisar Iblis Badak Tunggal dari peringkat keempat Wanshu. Seorang ahli Wanshu telah jatuh, dan itu adalah ahli peringkat keempat Wanshu tingkat atas. Ketika mayat Kaisar Iblis Badak Tunggal jatuh dari ketinggian 100.000 meter, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Tanda seru. Semua ahli dan prajurit dari 10.000 kerajaan Fei dan dinasti Phoenix terkejut saat melihat mayat itu. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Lebih dari 100.000 meter di langit, Raja Naga, yang begitu kuat hingga tercekik, bertarung dengan Raja Kaisar Burung Iblis 9 Langit. Five Elements Millstone, yang berukuran puluhan kilometer, menyegel Kaisar Phoenix dan Kaisar Iblis peringkat 4 umur panjang lainnya, Iblis Tulang Bunga yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan seperti itu, Raja Naga masih sepenuhnya menekan Burung Iblis 9 Langit. Energi penghancur dunia seperti akhir dunia. Meski mereka bertarung di ketinggian 100.000 meter, kekuatan mengerikan itu tetap membuat para ahli tidak berani terbang ke langit. Diwen, kamu adalah guru kaisar dari dinasti Phoenix. Saya seorang diri meningkatkan kekuatan Anda ke peringkat 3 umur panjang. Anda berada di atas puluhan ribu orang di Istana Kekaisaran. Hari ini, aku akan mengkhianatimu dan mati. Api Suci, Anda adalah jenderal pendiri dinasti Phoenix. Anda hampir mati berkali-kali selama pertempuran. Kemudian, Anda diselamatkan oleh pengawal pribadi Huo Yun. Anda adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan mengkhianatimu dan mati. Saat salah satu kaisar iblis dari 10.000 kerajaan Fei jatuh, suara yang jernih dan dingin bergema di langit. Kalimat demi kalimat keluar dari mulut Feng Luan. Dia berubah menjadi Phoenix Api dan Feng Yun, Lan King Yue, Guan Suking dan gadis-gadis lainnya, serta Feng Lingtian dan 4 ahli umur panjang lainnya, mengikuti di belakangnya. Tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan dan martabat yang tak ada habisnya. Setelah kehilangan tubuhnya selama lebih dari 1.800 tahun, dia akhirnya bisa membalas dendam hari ini. Kamu pengkhianat, terima hukumanku. CHIRP. Dengan teriakan api Phoenix, Feng Luan mengepakkan sayapnya dan menyerang ke depan dengan api penghakiman yang mengerikan. HMPH, pergilah ke neraka. Sekelompok gadis mengikuti di belakang dan menyerbu ke depan. Sebuah sitar kuno melayang di depan Tang Yingxuan, dan melodi yang kuat menyerang ahli umur panjang dari dinasti Phoenix. Apa yang harus kita lakukan? Pakar umur panjang dari dinasti Phoenix melihat Feng Luan menyerbu, dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Dengan kekuatan permaisuri, mereka sama sekali bukan tandingannya. Api Phoenix Nirvana, domain, buka. Tanpa menunggu mereka bereaksi, domain yang kuat langsung menyelimuti mereka. Diwen, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sayap Phoenix mengepak, dan banyak burung Phoenix api langsung mengembun dan menyerang Master Kaisar dari segala arah. Tidak, permaisuri, saya salah. Saya, Diwen, mengakui kesalahan saya. Melihat permaisuri memimpin untuk menyerangnya, ketakutan muncul di wajah Kaisar Master. Merasakan kekuatan yang kuat, ekspresinya berubah drastis. Dia ingin berteleportasi, tetapi kekuatan mengerikan menyegel ruang di sekitarnya. Wanshu level 3 melawan Wanshu level 4 berada di level yang sama sekali berbeda. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Biru kecil. Ekspresi dari 10 ahli lainnya dari dinasti Phoenix berubah secara drastis. Beberapa dari mereka bahkan ingin mundur, tetapi pada saat ini, si biru kecil,
yang seperti makhluk luar angkasa, menghalangi jalan mundur mereka. Ah, permaisuri, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jeritan ketakutan tiba-tiba menarik perhatian semua ahli dari dinasti Phoenix. Ketika mereka melihat ke atas, burung Phoenix api terus mengenai mayat Tuan Kaisar. Domainnya sudah runtuh. Apa yang menunggunya selanjutnya adalah kematian. Itu adalah kemarahan permaisuri dan penilaian permaisuri. Permaisuri Feng, selamatkan aku. 10 atau lebih ahli umur panjang dari dinasti Phoenix berteriak ketakutan. Sejak permaisuri agung meninggal, kekuatan dinasti Phoenix malah menurun, bukannya meningkat. Kekuatan mereka tidak meningkat sama sekali selama 2 tahun terakhir. Di seluruh dinasti Phoenix, hanya ada satu penguasa kaisar di peringkat ketiga umur panjang. Sisanya berada di peringkat kedua dan pertama umur panjang. Begitu Tuan Kaisar meninggal, mereka bukan tandingannya. Hanya masalah waktu sebelum dia meninggal. Hal ini menyebabkan lebih dari 10 ahli umur panjang dari dinasti Phoenix dipenuhi ketakutan saat mereka berteriak kepada Kaisar Feng di langit untuk meminta bantuan. Kaisar Dewa, selamatkan kami. Kami bukan tandingan 9 Dewa Kaisar. Tangisan para ahli umur panjang dari Kekaisaran Phoenix terdengar. Tiba-tiba, teriakan para kaisar iblis datang dari kerajaan 10.000 V juga. Hehehe, aku akan menyelamatkan kalian semua. Kalian sekumpulan binatang buas, matilah. Binatang berambut panjang di langit itu juga akan dibunuh oleh bos kita, hehehe. Mosa meraung kegirangan. Dia mendatangkan malapetaka di tengah ratusan ribu binatang iblis di 10.000 kerajaan iblis, membunuh ribuan binatang iblis dengan setiap serangan. Selain itu, 4 ahli Wanshu telah tewas di tangan Mosa. Roar roar roar, makan tongkatku. Palu guntur, gempa. Palu penempa surga, serang langit. Aoki Tian, yang memegang jarum surgawi yang menenangkan lautan, ada di sekitarnya. Aoki, yang diselimuti petir, dan Duan Jinming, yang memegang palu api. Kekuatan menakutkan mereka adalah bertarung dengan Kaisar Iblis dari 10.000 kerajaan Fei, yang berada di tingkat kedua umur panjang. Di bawah mereka, monyet iblis yang kejam, udang guntur, dan palu api sedang menunggangi benih naga Phoenix api dan bertarung dengan binatang iblis dan binatang buas dari 10.000 kerajaan Fei. Dengan kekuatan mereka yang kuat dan bantuan dari lumba-lumba, mereka menjadi sangat berani. Satu persatu, binatang iblis dan binatang buas jatuh ke tanah. Pada saat ini, iblis aneh telah membunuh kekuatan utama dari serangan jarak jauh dari 2 kerajaan, dan panah penuai kehidupan sekali lagi memasuki medan perang. Panah dengan racun menuai kehidupan dengan kecepatan yang mengerikan. Mayat di bawah sudah menutupi tanah. Raja Naga, hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. Phoenix Nirvana Fire, bakar. Lebih dari 100.000 meter di langit, tatapan Kaisar Phoenix menyapu area di bawah. Dia melihat bahwa setengah dari ahli dan tentara dari dinasti Phoenix telah hilang, dan matanya berwarna merah darah. Tubuhnya terbakar dengan api merah darah. Membakar api nirvana di tubuhnya, dia meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Tubuhnya mulai berubah, perlahan berubah menjadi Phoenix api dengan wajah manusia yang ganas. Lebar tubuhnya 100 meter, dan lebar sayapnya 200 meter. Dia mengepakkan sayap apinya dan langsung menabrak penggilingan besar 5 elemen. Ledakan. Gaya tabrakan yang kuat menyebabkan penggilingan besar dari 5 elemen terbang mundur. Bunuh dia. Kicau-kicau, api kayu menyala, dan hidup terus berjalan tanpa henti. Api karma tidak bisa dihentikan. Bakar, hutan api tulang. Master burung iblis dari 9 surga memandangi Kaisar Phoenix yang sedang menyerang ke arahnya. Dia melihat sayapnya yang berlumuran darah dan matanya menunjukkan tatapan brutal dan kejam. Dia mengangkat kepalanya dan meraung keras. Sebuah hutan besar yang memancarkan api muncul di langit. Hutan menghalangi langit selama beberapa ratus kilometer. Pohon api tak berujung dilemparkan ke arah Wang Xian. Apakah mereka semua meletus? Bagus. Mengaum. Tubuh naga sepanjang 10.000 mil. Kepala naga di bawah surga. Naga surgawi mengibaskan ekornya. Mangkuk sedekah 5 elemen yin yang. Berkah wilayah naga 7 warna. Ketika Wang Xian melihat Kaisar burung iblis dari 9 surga meletus sepenuhnya dan Kaisar Phoenix yang terbakar dengan api Phoenix Nirvana, dia meraung keras. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat.
Semua gambar Dharma dilemparkan secara langsung. Kekuatan wilayah naga 7 warna semuanya diberkati di tubuhnya. Tubuh naga 100 mil, menutupi langit dan matahari, muncul di langit. Bab 1750 tubuh naga sepanjang 1750 mil menutupi langit dan matahari. Mengaum. Raungan naga dari naga surgawi. Saat Wangxian melepaskan semua kekuatannya, saat semua bentuk dan kekuatan dharmanya dilepaskan. Tanda seru. Seluruh tubuh Wangxian telah mencapai jarak 100 mil yang menakutkan. Ukurannya 100 mil. Ketika tubuhnya yang panjangnya 100 mil tergantung di langit, burung iblis 9 surga dan Kaisar Phoenix langsung terpana. Apa konsep tubuh naga sepanjang 100 mil? Tubuh sepanjang 50.000 meter sebanding dengan setengah ukuran beberapa kota. Di depannya, seseorang seperti semut kecil. Bahkan burung iblis 9 langit dan Kaisar Phoenix, yang panjangnya ribuan meter dan ratusan meter, seperti semut di depan tubuh naga sepanjang 100 mil. Mata naga sedingin es Wangxian menatap Kaisar burung iblis 9 surga dan Kaisar Phoenix. Wajahnya dipenuhi ketidakpedulian. Berdengung, dia mengangkat cakar naganya dan menyerang burung iblis 9 surga secara langsung. Mendesis, Kaisar burung iblis 9 surga menghirup udara dingin. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke samping. Ledakan. Pada saat ini, ekor naga Wangxian menyapu ke arah hutan api kuno yang dipadatkan oleh Kaisar burung iblis 9 surga. Hutan api kuno yang panjangnya ratusan kilometer seperti nyala api yang lebih besar di depan Wangxian. Saat ekor naga melintas, seperempatnya langsung menghilang. Mengaum, Wangxian membuka mulut naga raksasanya. Sebuah sungai panjang yang dipenuhi energi destruktif menyapu burung iblis 9 langit. Deru ini menyebar ke lebih dari setengah area yang luas. Raungan naga bergema di langit dan bumi. Makhluk macam apa kamu ini? Bagaimana Anda bisa memiliki tubuh sebesar itu? Bagaimana ini mungkin? Raja burung iblis 9 surga memandangi makhluk menakutkan yang menutupi langit dan matahari. Sedikit ketakutan muncul di matanya. Meskipun menjadi besar tidak berarti dia kuat, tubuhnya setidaknya memiliki panjang 100 mil. Sudah sulit baginya untuk terluka oleh serangan biasa. Sebagai binatang iblis langit dan bumi yang bermutasi dari daratan yang luar biasa, ini adalah pertama kalinya Raja dari burung iblis 9 langit bertemu dengan lawan yang menakutkan di tingkat yang sama. Seseorang harus tahu bahwa dia bahkan tidak takut pada naga dengan level yang sama. Sekarang dia menghadapi Wangxian, dia benar-benar ditekan ke segala arah. Balik kayu segudang, melihat sungai pemusnahan yang panjang, Raja dari 9 burung iblis surga mengepakkan sayapnya yang besar. Sayap hijau terbang keluar dari duri yang lebat dan menuju ke sungai panjang pemusnahan. Tidak baik. Namun, ketika sungai panjang pemusnahan mendarat di duri yang tak terhitung jumlahnya langsung layu. Sungai panjang pemusnahan terus menyapu ke arahnya. Raja Kaisar burung iblis 9 surga tidak meragukan bahwa jika dia dipukul, dia pasti akan terluka parah. Dia mengepakkan sayapnya dan buru-buru melarikan diri ke samping. Peng! Pada saat ini, cakar naga yang mengerikan menyerangnya. Cakar besar itu bahkan lebih besar dari tubuhnya. Ketika Dewa Kaisar burung iblis 9 surga melihat cakar naga yang tiba-tiba menyerangnya, ekspresinya berubah. Peng! Namun, kekuatan besar mendarat di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya jatuh dengan kecepatan yang mengerikan. Ah! Suara menyakitkan keluar dari mulutnya. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya roboh. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Di samping, Kaisar Feng tertegun saat melihat serangan mengerikan dan tubuhnya yang besar. Dia sedang membakar api Phoenix Nirvana, tapi dia hanya mampu melepaskan kekuatan puncak umur panjang level 5. Dia jauh lebih lemah dari Kaisar burung iblis 9 langit. Sekarang, bahkan Kaisar burung iblis 9 surga dikirim terbang mundur. Bagaimana dia harus melawan? Sedikit ketakutan muncul di mata Kaisar Phoenix. Ledakan. Namun, saat ini, dia merasa langit menjadi gelap. Cakar naga raksasa itu sedang menuju ke arahnya. Oh tidak, Phoenix Nirvana Fire telah meledak. Dia meraung keras. Dengan kepakan sayap Phoenix-nya, api yang tak terhitung menutupi Wangxian. Ledakan yang terdengar seperti bom nuklir terdengar terus-menerus. Seluruh langit langsung ditutupi oleh api yang sangat menakutkan. Ledakan. Namun,
Pada saat ini, sebuah pemandangan yang menakutkan Kaisar Feng muncul. Di langit yang benar-benar tertutup oleh api, sebuah cakar naga raksasa yang tak tertandingi menjulur keluar. Cakar naga berkedip dengan cahaya surgawi 7 warna. Mangkuk sedekah 5 elemen yin yang benar-benar memblokir serangan api. Peng! Cakar naga mendarat di tubuh Kaisar Phoenix. Dia seperti lalat saat dia jatuh ke bawah. Ya dewa, tubuh yang panjangnya setidaknya 100 mil. Apakah ini? Apakah ini Raja Naga? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? His! Tubuh naga sepanjang 100 mil menutupi langit. Burung iblis 9 langit dan Kaisar Phoenix telah dipukul dan jatuh ke bawah. Burung iblis Kaisar 9 surga telah terluka parah. Kaisar Phoenix mungkin akan kehilangan setengah dari hidupnya di bawah serangan ini. Pada saat ini, dalam formasi susunan ibu kota kekaisaran, semua orang melihat tubuh besar di langit dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk sebesar itu. Bagaimana ini mungkin? Di medan perang, 10.000 kekaisaran Fei dan dinasti Phoenix memandangi burung iblis Kaisar 9 surga dan Kaisar Phoenix yang jatuh ke tanah. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Ketika para ahli umur panjang berteriak minta tolong, para prajurit dari kedua kerajaan berada di ambang kehancuran. Sekarang, melihat Raja Kaisar yang jatuh dengan cepat dan makhluk menakutkan dengan kepala naga mencuat dari api di langit. Hati setiap orang dipenuhi dengan gentar dan hormat. Apakah ini dewa? Ledakan! Ledakan! Tubuh Dewa Kaisar Burung Iblis 9 langit mendarat dengan keras di tanah, meninggalkan lubang yang dalam dengan kedalaman ratusan meter. Segera setelah itu, tubuh Kaisar Phoenix juga mendarat di tanah. Jika itu tidak cukup, dia akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Setelah mendarat di tanah, salah satu sayapnya benar-benar patah menjadi 2 bagian. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Kedua Kaisar Raja langsung dipukul ke tanah, dan semua orang di dunia tercengang. Di langit setinggi 100.000 meter, 10.000 Kaisar Iblis tulang bunga melayang di langit dengan ekspresi bingung. Dia memandang Raja Naga yang perlahan merentangkan tubuh raksasanya dan menelan seteguk air liur. Berdengung. Pada saat ini, batu kilangan 5 elemen berputar dan menyerang Kaisar Iblis dari tulang bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan sekuat tenaga. Tidak, Kaisar Iblis dari segudang tulang bunga diliputi oleh keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Namun, di bawah kendali Wang Xian, batu kilangan 5 elemen dan senjata semi-dewa raksasa berputar dan bertabrakan langsung ke tubuhnya. Kekuatan destruktif memusnahkan tubuh dan kekuatan hidupnya, menyebabkan tubuhnya yang panjangnya 2000 meter bergetar hebat. Dalam waktu kurang dari 2 detik, semua kekuatan hidupnya menghilang dan dia jatuh ke bawah. Bang! Suara keras lainnya terdengar seolah-olah telah menabrak hati semua orang dari 10.000 Fei Empire dan Phoenix Empire. Terlepas dari suara pertempuran, seluruh medan perang hening. Mengaum, Kekaisaran 10.000 Iblis dan Kekaisaran Phoenix. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan pensiun dari panggung benua transendensi. Tubuh raksasa Wang Xian perlahan memanjang ke bawah. Melihat tubuh naga raksasa ini, pertempuran berhenti. Semua orang dari Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran 10.000 setan berkumpul bersama dalam ketakutan. Mereka menatap Wang Xian di langit dengan waspada. Batuk-batuk, batuk-batuk. 2 batuk datang dari lubang yang dalam di tanah. Kaisar Burung Iblis 9 surga mengayunkan tubuhnya dan berdiri dengan sedih. Dia menatap kepala naga raksasa di langit. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Bab 1751 Emperor Slayer berada di puncak. Bagaimana kamu begitu kuat? Di bagian bawah medan perang, ada lubang yang dalam dengan kedalaman beberapa ratus meter dan dalam jarak 3 hingga 4.000 meter. Kaisar Burung Iblis 9 surga membentangkan sayapnya yang besar dan wajahnya dipenuhi darah. Tanda seru. Salah satu sayapnya benar-benar cacat dan tubuhnya sedikit penyok. Beberapa bulunya sudah jatuh ke tanah. Raja Burung Iblis dari 9 surga, yang berada dalam keadaan sangat menyesal, mengangkat kepalanya. Suaranya dipenuhi dengan keengganan dan ketidakpercayaan saat dia menatap Wang Xian. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala dan memandangi kepala naga yang menakutkan itu. Hanya satu kepala naga saja sudah berukuran 4-5 ribu meter. Dia melihat ke bawah seperti binatang mitos-mitos, melihat ke bawah ke seluruh negeri.
Kamu terlalu lemah. Mata naga dingin Wang Xian menatap Kaisar Burung Iblis Sembilan Langit. Tatapannya menyapu semua prajurit dan binatang iblis dari Kekaisaran Phoenix dan 10.000 Kekaisaran Iblis. Hari ini, kalian semua akan dimakamkan di sini. Ledakan, ledakan. Setelah itu, Wang Xian mengulurkan cakar naganya dan mencakar burung iblis Sembilan Langit. Cakar naganya yang sangat besar tampaknya mampu menghancurkan sebuah planet. Aku adalah spesies langit dan bumi yang bermutasi. Bagaimana saya bisa mati di tangan seseorang dengan level yang sama? Di daratan yang luar biasa, saya, burung iblis Sembilan Surga, tidak takut bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga dari ras naga. Setelah melihat cakar naga yang mendatanginya, Kaisar Burung Iblis Sembilan Surga meraung. Itu sangat besar. Di sekelilingnya, duri yang menakutkan menutupi sekelilingnya. Hanya dalam sekejap, radius beberapa ratus mil benar-benar tertutup duri. Semua prajurit dan binatang iblis di sekitarnya buru-buru bersembunyi di kejauhan. Cabang-cabang dari 9 surga membakar api Phoenix Nirvana dari 9 surga. Bakar surga untukku. Kaisar Burung Iblis 9 surga menatap Wang Xian di langit dengan mata merah darah. Duri dalam radius 100 km terbakar dengan api saat membubung ke langit. Setiap pokok anggur seperti ular api raksasa. Mendesis. Setelah melihat pemandangan ini dan melihat gerakan ini, semua orang menghirup udara dingin. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Burung Iblis Sembilan Surga. Burung Iblis Sembilan Surga yang habis-habisan terlalu menakutkan. Petik 2. Lagi pula, dia adalah penguasa kaisar dari Kekaisaran 10.000 Fei, eksistensi terkemuka di benua transenden kita. Semua orang di sekitarnya menyaksikan adegan ini dengan wajah penuh keterkejutan. Bahkan Feng Luan menatap burung iblis Sembilan Langit dengan kehikmatan yang tak tertandingi. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak sekuat Raja Kaisar Burung Iblis Sembilan Surga saat ini. Terutama setelah dia menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan garis keturunan api Phoenix. Bunuh dia, bunuh dia. Kalau tidak, kita tamat. Semua orang dari Kekaisaran 10.000 Setan dan Kekaisaran Phoenix menatap serangan terakhir dari Kaisar Sembilan Langit. Wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Hanya dalam 10 menit pertempuran singkat, lebih dari separuh prajurit dari Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran 10.000 Setan telah binasa. Jika pertempuran berlanjut, mereka semua akan ditinggalkan di sini. Perjuangan yang sekarat. Wang Xian memandangi langit yang penuh duri menyerangnya dengan api. Dia melambaikan cakar naganya dengan lembut. Berdengung. Di langit, pabrik penggilingan 5 elemen terbang tepat di bawahnya. Yin Yang Tai Chi. Pabrik penggilingan 5 elemen. Dia berteriak pelan. Pola Tai Chi Yin yang muncul di bawah pabrik penggilingan 5 elemen. Yin Yang Tai Chi diaktifkan. Duri api yang tak terhitung jumlahnya mendarat di atasnya, dan lebih dari setengah kekuatan mereka diserap olehnya. Ketika mendarat di pabrik penggilingan 5 elemen, itu dengan mudah diblokir. Hari ini, saya mengumumkan bahwa burung iblis 9 surga telah menderita kerugian. Mata naga dingin Wang Xian menatap Kaisar Burung Iblis 9 surga. Cakar naganya mengandung kekuatan yin yang dan 5 elemen yang kuat serta kekuatan fisik tubuhnya. Dia terus menyelidiki ke bawah. Kicau 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 kicau, aku tidak rukun. Mata merah darah Kaisar Burung Iblis 9 surga menatap cakar naga yang menyerangnya. Darah segar mengalir keluar dari matanya. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. Ledakan. Namun, 5 cakar naga besar mencakar Raja Kaisar Burung Iblis 9 Langit, menyebabkan bumi berguncang. Ini, 9 Dewa Kaisar Burung Iblis Surga, apakah dia akan mati? Astaga, hanya satu cakar naga yang lebarnya sudah beberapa ribu meter. Tidak mungkin, Kaisar Raja benar-benar akan mati di sini. Suara kaget terdengar, dan mata semua orang membelalak saat mereka menatap ke tengah. Anggota pasukan yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut tidak pernah menyangka akan terjadi peristiwa mengejutkan seperti itu hari ini. Berdengung, mata naga Wang Xian dari Yin Yang dan 5 elemen menatap ke tengah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Wang Xian menoleh dan melihat sosok yang sangat menyedihkan itu. Dia tertawa. Awalnya, sosok ini sangat arogan dan sombong. Bang! Kaisar Feng, ketika kalian datang,
kamu tidak mengharapkan akhir seperti itu, kan? Batu gerindra 5 elemen raksasa turun dari langit dan mendarat dengan berat di depan Kaisar Feng yang melarikan diri. Feng Chaotian, saat kamu membunuhku, kamu tidak menyangka aku akan dibangkitkan, kan? Feng Luan dengan cepat melihat sosok yang acak-acakan itu dan perlahan berjalan menuju Wang Xian. Dia menatap Kaisar Feng dan bertanya dengan dingin. Hehe, hehe, aku tidak menyangka. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Kaisar Feng menoleh dalam keadaan acak-acakan. Mahkotanya miring dan jubah naganya sobek. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap Wang Xian dengan ekspresi tidak rela. Jika bukan karena kamu, bahkan jika Feng Luan dibangkitkan, aku akan dapat membunuhnya lagi. Itu semua karena kamu. Ini semua karena kamu. Dia memelototi Wang Xian dengan ekspresi ganas dan gila saat dia berteriak tanpa sadar. Pergilah ke tanah dan temani burung iblis 9 surga. Dua tuan besar akan menjadi teman yang baik. Wang Xian berbicara kepada Kaisar Feng dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, batu gerindra 5 elemen ditarik oleh 5 naga suci. Kekuatan destruktif diarahkan ke Kaisar Feng. Aku tidak akan mati, aku tidak akan mati. Aku tuan Kekaisaran Phoenix, salah satu puncak benua. Kaisar Phoenix meraung dengan ganas saat dia melarikan diri dengan panik ke kejauhan. Namun, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk melarikan diri dari serangan Wang Xian. Bang! Batu gerindra 5 elemen raksasa menabrak tubuh Kaisar Phoenix, menyebabkan dia jatuh ke tanah sekali lagi. Kali ini, kekuatan hidupnya benar-benar hilang. Asap yang mengepul dari 9 surga Kaisar Burung Iblis Lord telah menghilang, dan ada mayat tergeletak dengan tenang di dalam. Kaisar Kekaisaran 10.000 Fei. Kaisar dari dinasti Phoenix. Dua kaisar raja sedang berbaring dengan tenang di tanah, dan mereka telah jatuh begitu saja. Meneguk. Terlepas dari apakah itu pasukan yang datang untuk menonton upacara atau semua orang dari Kekaisaran Naga Phoenix, mereka semua menelan ludah. Keduanya adalah kaisar dari 5 kerajaan sebelumnya di benua itu. Salah satu dari 5 orang terkuat sebenarnya telah jatuh ke tangan faksi baru, Raja Naga. Adegan seperti itu sangat mengejutkan. Kaisar dinasti Phoenix dan Kaisar Kekaisaran 10.000 Iblis telah mati. Tidak perlu kedua kerajaan itu ada lagi. Bagus sekali. Kekaisaran Naga Phoenix dan Istana Naga akan menggantikan dua faksi utama. Hehe. Pada saat ini, tawa Wang Xian terdengar. Dia mengangkat tangannya perlahan dan berkata, bunuh semua orang dari dua kerajaan untuk upacara akbar ini. Perintah ini menyebabkan keputusasaan muncul di mata ratusan ribu tentara dari Kekaisaran 10.000 Iblis dan Kekaisaran Phoenix. Mereka memandangi sosok di tengah dengan ketakutan dan keterkejutan. Memenggal kepala tuan, naik ke puncak.